Saat aku mengambil mobil di bengkel, mekanik itu menahan tanganku dengan gemetar. "Nyonya, coba cek rekaman kamera dashboard tadi malam. Tapi siapkan mental." Apa yang kulihat suamiku lakukan di dalam mobil seketika membuat jantungku berhenti. Ternyata, hidupku adalah kebohongan. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang menarik. Sinar matahari pagi menembus celah tirai sutra di kamar kami, menyapu wajahku dengan kehangatan yang lembut. Aku membuka mata perlahan, meregangkan tubuh di atas kasur berukuran besar yang selalu terasa terlalu luas jika aku sendirian. Namun, pagi ini aku tidak sendirian. Suamiku masih berbaring di sebelahku, napasnya teratur. Wajahnya terlihat begitu damai saat tertidur. Aku tersenyum melihatnya. Pria ini adalah pusat duniaku. Sejak pernikahan kami 5 tahun yang lalu, ia selalu memperlakukanku seperti seorang ratu. Tidak pernah ada suara keras. Tidak pernah ada pertengkaran yang berarti. Semua teman arisanku selalu memuji betapa beruntungnya aku memiliki suami yang tidak hanya tampan dan sukses sebagai pengusaha, tetapi juga sangat penyayang. Aku beranjak dari tempat tidur dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Aku melangkah ke kamar mandi, bersiap untuk memulai hari. Rencanaku hari ini cukup sederhana. Aku harus pergi ke bengkel langganan untuk mengambil mobilku yang kemarin masuk untuk servis rutin bulanan. Tadi malam, suamiku meminjam mobilku karena katanya mobil sedan hitam miliknya tiba-tiba mengalami masalah pada mesinnya dan harus ditinggal di kantor. Tentu saja, aku memberikan kunciku tanpa berpikir panjang. Bukankah itu yang dilakukan oleh pasangan suami istri? Saling berbagi dan saling mendukung. Setelah selesai berpakaian, aku turun ke ruang makan. Asisten rumah tangga kami sudah menyiapkan sarapan kesukaan suamiku. Roti bakar dengan selai nanas dan secangkir kopi hitam yang mengepul. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Suamiku muncul dengan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Terlihat sangat gagah. Ia berjalan menghampiriku, mengecup keningku dengan lembut, dan duduk di seberang meja. "Selamat pagi, istriku yang cantik," sapanya dengan suara bariton yang selalu berhasil membuat hatiku berdebar, bahkan setelah bertahun-tahun kami bersama. "Selamat pagi, sayang. Bagaimana tidurmu semalam?" tanyaku sambil menuangkan kopi ke cangkirnya. "Sangat nyenyak. Maaf ya. Tadi malam aku pulang sedikit larut dan harus memakai mobilmu. Pekerjaan di kantor benar-benar menumpuk, dan mobilku mendadak mogok di parkiran. Aku sudah menyuruh orang bengkel untuk mengeceknya hari ini," jelasnya sambil mengoleskan selai ke atas rotinya. "Tidak masalah sama sekali. Toh hari ini aku hanya perlu mengambil mobilku di bengkel Fajar. Setelah itu, aku ada rencana makan siang sebentar dengan beberapa teman, lalu pulang. Oh ya, besok pagi aku harus berangkat ke Bandung untuk melihat lokasi tanah yang ingin dibeli oleh ibu," kataku mengingatkan dia tentang agendaku. Suamiku menghentikan kunyahannya sejenak, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan, sebelum akhirnya tersenyum manis. "Hati-hati di jalan besok." "Ya." Jalan tol ke Bandung lumayan curam dan berliku, terutama saat turunan panjang. "Pastikan mobilmu sudah diservis dengan benar hari ini. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada wanita yang paling kucintai di dunia ini." Kata-katanya terdengar begitu tulus dan penuh perhatian. Aku mengangguk sambil tersenyum lebar, merasa bersyukur sampai ke relung hati yang paling dalam. Setelah sarapan selesai, ia pamit berangkat kerja, mencium punggung tanganku dan memberikan pelukan hangat sebelum masuk ke dalam taksi daring yang sudah dipesannya. Aku menatap kepergiannya dari balik pintu utama rumah kami yang megah, merasa bahwa hidupku benar-benar sempurna tanpa celah. Sekitar pukul 10 pagi, aku memesan taksi untuk menuju ke bengkel tempat mobilku diservis. Bengkel itu bukan bengkel resmi yang mewah, melainkan bengkel milik seorang pemuda bernama Fajar. Fajar adalah mekanik yang sangat berbakat dan jujur. Mendiang ayahku yang pertama kali mengenalkan Fajar kepadaku bertahun-tahun yang lalu. Fajar selalu merawat mobil-mobil keluargaku dengan sangat teliti, sehingga aku sangat mempercayainya. Perjalanan menuju bengkel memakan waktu sekitar 30 menit karena jalanan kota mulai padat. Aku menikmati pemandangan dari balik jendela taksi, memikirkan rencana liburan akhir tahun yang ingin kubicarakan dengan suamiku nanti malam.
Aku merasa tidak ada satupun awan mendung dalam hidupku. Setibanya di bengkel, suasana cukup sibuk. Suara deru mesin dan dentingan logam bersahut-sahutan. Aku melihat mobil SUV putih kesayanganku sudah terparkir rapi di area pengambilan. Tampak bersih dan mengkilap. Aku berjalan menuju meja kasir kecil di sudut ruangan untuk mencari Fajar. Fajar. Panggilku saat melihat pemuda berpakaian montir yang penuh noda oli itu sedang sibuk menulis sesuatu di atas papan jalannya. Fajar menoleh. Saat melihatku, wajahnya yang biasanya ramah dan ceria tiba-tiba berubah tegang. Matanya membelalak sedikit, dan ia tampak menelan ludah dengan susah payah. Ia meletakkan papan jalannya dengan terburu-buru dan berjalan menghampiriku. Langkahnya terlihat ragu-ragu. "Selamat pagi, Nona," sapanya. Suaranya terdengar serak, tidak seperti biasanya. Ia melirik ke kanan dan ke kiri, seolah memastikan tidak ada orang yang memperhatikan kami terlalu dekat. "Pagi, Fajar. Mobilku sudah selesai semua, kan? Ganti oli, pengecekan rutin, semuanya aman?" Tanyaku dengan nada santai, sambil membuka tas untuk mengambil kartu debit. Namun, Fajar tidak menjawab pertanyaanku soal tagihan. Ia malah maju selangkah. Jarak kami menjadi sangat dekat. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya dan menahan pergelangan tanganku dengan erat. Tangannya terasa dingin dan gemetar. Sangat kontras dengan cuaca pagi yang mulai terik. Aku terkejut dan hampir menarik tanganku mundur. Tetapi cengkeraman Fajar cukup kuat, meski tidak bermaksud menyakiti. "Fajar? Ada apa? Kamu sakit?" tanyaku, kebingungan bercampur dengan sedikit rasa tidak nyaman. Fajar menatap langsung ke mataku. Sorot matanya dipenuhi dengan ketakutan yang amat sangat. Bibirnya bergetar sebelum ia berbisik dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti embusan angin. "Nona, tolong dengarkan saya baik-baik," bisik Fajar, wajahnya pucat pasi. Saat saya menyalakan mobil Nona tadi pagi untuk memindahkannya ke depan, kamera dashboard mobil Nona menyala otomatis. Saya tanpa sengaja menekan tombol putar ulang dari rekaman tadi malam. Aku mengerutkan kening. Suamiku memang memakai mobilku tadi malam. Tentu saja ada rekaman perjalanannya. Lalu kenapa, Fajar? Suamiku memang meminjamnya semalam karena mobilnya mogok. Tidak ada yang aneh, kan? Fajar menggelengkan kepalanya dengan cepat. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung mengucur dari pelipisnya. "Nona, coba cek kamera dashboard itu sekarang." "Tapi, Nona harus siapkan mental." Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Siapkan mental? Apa maksudmu? Apa suamiku menabrak sesuatu semalam dan tidak memberitahuku? Atau mobilku tergores?" Aku mencoba mencari alasan yang masuk akal, alasan yang biasa-biasa saja. "Bukan itu, Nona." Suara Fajar semakin bergetar. Saya mendengar suara dari rekaman itu. Suara Tuan, suami Nona, bersama seorang wanita. Dan apa yang mereka bicarakan, itu tentang Nona. Mereka membicarakan rencana untuk mencelakai Nona di jalan tol. Duniaku seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Kalimat Fajar terdengar seperti bahasa asing yang tidak bisa diproses oleh otakku. Suamiku? Bersama wanita lain? Merencanakan untuk mencelakaiku? Ini adalah lelucon yang sangat buruk. Sangat tidak masuk akal. Aku menarik tanganku dari cengkeraman Fajar dengan kasar. Rasa tidak nyaman kini berubah menjadi rasa tersinggung dan marah. "Fajar, jaga bicaramu. Kamu tahu siapa suamiku, kan? Dia adalah pria yang sangat baik. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Kamu pasti salah dengar. Mungkin itu suara dari radio, atau suara dari orang yang lewat di luar mobil." "Saya berani bersumpah, Nona." Suaranya sangat jelas. Fajar bersikeras, matanya berkaca-kaca karena putus asa melihatku tidak percaya. Dia membicarakan tentang rem mobil Nona. Dia bilang dia akan menyabotase rem mobil ini agar blong saat Nona pergi ke Bandung besok. Aku terdiam sejenak. Bandung. Suamiku tahu aku akan ke Bandung besok. Fakta itu membuat setitik rasa dingin menyelinap ke tulang belakangku. Namun, logika dan cintaku pada suamiku segera mengambil alih. Aku menggeleng kuat-kuat, menepis pikiran gila itu.
Tunggu dulu, kataku, berusaha menenangkan diri. Kalau dia memang menyabotase rem mobilku, bukankah kamu seharusnya menyadarinya saat melakukan servis tadi? Apakah rem mobilku rusak? Fajar menundukkan kepalanya, tampak frustrasi dan sangat kebingungan. Itulah masalahnya, Nona. Setelah saya mendengar rekaman itu, saya langsung mengangkat mobil Nona dengan hidrolik. Saya memeriksa bagian kolong secara menyeluruh. Saya mengecek kampas rem, cakram, selang minyak rem, kabel-kabel mekanik, semuanya. Ia menatapku lagi dengan tatapan penuh rasa bersalah. Semuanya sempurna, Nona. Secara fisik, rem mobil Nona dalam kondisi sangat prima. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada kabel yang dipotong, tidak ada kebocoran minyak. Semuanya normal. Aku mendesah lega, melepaskan napas yang tanpa sadar kutahan. Ketegangan di bahuku mengendur. Aku tersenyum tipis ke arah Fajar. Senyum yang mengandung rasa kasihan karena pemuda ini pasti sedang kelelahan atau berhalusinasi. Nah, dengar sendiri, kan? Kataku dengan nada lembut yang menenangkan. Remnya baik-baik saja secara fisik. Tidak ada yang dipotong. Itu artinya, apa yang kamu dengar di rekaman itu pasti hanyalah suara drama di radio. Atau mungkin suamiku sedang menelepon seseorang untuk membahas film. Suamiku adalah pengusaha, Fajar, bukan mekanik atau pembunuh bayaran. Dia bahkan tidak tahu cara mengganti ban mobil. Tapi, Nona, suaranya. Fajar masih mencoba meyakinkan, meski suaranya kini terdengar ragu. Bukti fisik yang tidak ada membuat argumennya melemah. Cukup, Fajar. Potongku dengan tegas namun tetap berusaha sopan. Aku sangat menghargai perhatianmu padaku. Aku tahu kamu peduli karena kamu sudah lama mengenal keluargaku. Tapi aku sangat mengenal suamiku. Pria yang membuatkan sarapan untukku pagi ini, pria yang mencium keningku sebelum berangkat kerja, tidak mungkin merencanakan kematianku. Itu sangat tidak masuk akal. Aku menyerahkan kartu debitku kepadanya. Tolong selesaikan transaksinya. Aku harus segera pergi. Fajar menatapku dengan sorot mata sedih dan menyerah. Ia mengambil kartuku tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke mesin pembayaran, dan memproses transaksinya. Setelah mengembalikan kartu dan kunci mobilku, ia berdiri di dekat pintu mobil, membukakannya untukku. Hati-hati di jalan, Nona, ucapnya pelan saat aku masuk ke kursi kemudi. Tolong, jika ada yang terasa aneh dengan mobil ini, langsung menepi. Jangan dipaksa. Aku akan baik-baik saja, Fajar. Terima kasih, balasku sambil menutup pintu. Aku menyalakan mesin. Suara mesin menderu halus, bukti dari pekerjaan Fajar yang selalu teliti. Mataku secara refleks tertuju pada layar kamera dashboard yang terpasang di dekat kaca spion tengah. Layar itu menyala, menampilkan rekaman langsung kondisi di depan mobil. Aku teringat kata-kata Fajar. Coba cek rekaman tadi malam. Jari telunjukku terangkat, hampir menyentuh tombol menu pada layar tersebut. Ada dorongan kecil di dasar hatiku yang meminta untuk memutar rekaman itu. Hanya untuk memastikan. Hanya untuk membuktikan bahwa Fajar memang salah dengar. Namun, tanganku terhenti di udara. Aku menarik napas panjang. Jika aku memutar rekaman itu, berarti aku membiarkan rasa curiga meracuni kepercayaanku pada suamiku. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam pernikahan kami yang sempurna. Jika aku mulai mencurigainya karena perkataan seorang mekanik yang bahkan tidak menemukan bukti kerusakan fisik apapun, berarti aku tidak menghargai cinta yang telah suamiku berikan selama ini. Aku menolak menjadi istri yang paranoid dan penuh kecurigaan. Aku menurunkan tanganku. Tidak. Aku tidak akan mengeceknya. Rem mobilku sempurna. Suamiku mencintaiku. Semuanya baik-baik saja. Aku memasukkan gigi, menginjak pedal gas perlahan, dan mengendarai mobil keluar dari bengkel. Saat aku melirik ke kaca spion, aku melihat Fajar masih berdiri di tempatnya, menatap kepergian mobilku dengan postur tubuh yang kaku dan wajah yang dipenuhi kecemasan gelap. Aku menggelengkan kepala, menyalakan radio untuk mengusir sisa-sisa pikiran negatif, dan melaju membelah jalanan ibu kota yang terang benderang, sama sekali tidak menyadari bahwa aku sedang mengemudikan peti matiku sendiri menuju jurang kehancuran. Keesokan paginya, langit terlihat sedikit mendung.
Awan abu-abu berarak lambat, menutupi sinar matahari yang seharusnya menghangatkan bumi. Namun, cuaca yang kurang bersahabat itu tidak menyurutkan niatku untuk pergi ke Bandung. Ibu sudah sangat menantikan laporanku mengenai tanah yang rencananya akan beliau beli untuk dibangun sebuah panti asuhan kecil. Ini adalah proyek amal yang sangat berarti bagi keluarga kami. Suamiku melepas kepergianku di depan pintu rumah. Ia memelukku erat, mengusap punggungku dengan lembut. "Hubungi aku kalau kamu sudah sampai ya, sayang," bisiknya di telingaku. "Hati-hati menyetir. Cuacanya sepertinya akan hujan. Jangan ngebut." "Pasti, sayang. Aku tidak akan lama. Sore nanti aku sudah kembali ke rumah," balasku sambil mencium pipinya. Senyumnya terlihat begitu hangat dan menenangkan. Aku masuk ke dalam mobil, melambaikan tangan dari balik kaca jendela, dan mulai melajukan kendaraan. Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung pada awalnya berjalan sangat lancar. Aku mendengarkan lagu-lagu kesukaanku melalui pemutar musik di mobil, ikut bernyanyi kecil sambil mengetuk-ngetukkan jari di roda kemudi. Mobil SUV-ku terasa sangat nyaman dikendarai. Tarikan mesinnya responsif, dan remnya berfungsi dengan sangat baik setiap kali aku harus melambat di tengah kemacetan kecil sebelum memasuki gerbang tol. Aku bahkan sempat bergumam sendiri, menertawakan ketakutan Fajar kemarin. "Lihat, Fajar. Remnya sempurna. Kamu benar-benar membuatku hampir paranoid," gumamku sambil tersenyum geli. Sekitar 1 jam perjalanan, aku mulai memasuki ruas jalan tol Cipularang. Kontur jalan mulai berubah. Jalanan yang tadinya datar kini berganti dengan tanjakan dan turunan panjang yang membelah perbukitan. Beberapa titik di jalan tol ini memang terkenal rawan kecelakaan karena turunannya yang curam dan tikungan yang cukup tajam. Papan peringatan berwarna kuning terang berkali-kali mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati dan menggunakan gigi rendah. Kecepatan mobilku berada di angka 90 km per jam. Jalanan di depanku tampak cukup lengang. Aku memasuki area turunan panjang yang cukup terkenal. Di sebelah kiri jalan, terbentang pemandangan lembah yang hijau namun curam, dibatasi oleh pagar pembatas besi yang kokoh. Di sebelah kanan, kendaraan lain melaju dari arah berlawanan, dipisahkan oleh pembatas beton. Saat mobil mulai meluncur di jalan menurun, kecepatannya otomatis bertambah. Jarum speedometer bergerak naik menyentuh angka 100 km per jam. Sesuai dengan kebiasaan berkendara yang aman, aku mengangkat kaki dari pedal gas dan memindahkannya ke pedal rem, berniat untuk memberikan sedikit tekanan agar mobil tidak melaju terlalu liar tak terkendali di jalan yang menurun ini. Namun, saat telapak kakiku menekan pedal rem, sesuatu yang sangat ganjil dan mengerikan terjadi. Pedal rem itu terasa keras seperti batu. Aku terkejut. Tubuhku sedikit menegang. Aku melepaskan injakanku sejenak, lalu mencoba menekannya lagi. Sekali lagi, pedal itu tidak bergerak masuk barang 1 cm pun. Keras, kaku, dan seolah terkunci dari dalam. "Apa-apaan ini?" gumamku. Suaraku mulai bergetar karena panik yang tiba-tiba menyergap dada. Mobil terus meluncur ke bawah. Gaya gravitasi menarik beban kendaraan ini semakin cepat. Speedometer kini menunjukkan angka 110 km per jam. Aku mencoba menekan pedal rem dengan seluruh tenaga yang kumiliki. Aku mendorong punggungku ke sandaran kursi, memusatkan kekuatan di kaki kananku, dan menginjak pedal itu sekuat tenaga. Nihil. Tidak ada reaksi sama sekali. Mobil tidak melambat sedikit pun. Sistem pengereman hidrolik yang seharusnya menghentikan laju ban sama sekali tidak merespons. Kepanikan mulai mengambil alih akal sehatku. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari tulang rusuk. Napasku menjadi pendek dan memburu. Keringat dingin langsung membanjiri seluruh tubuhku, membuat tanganku yang memegang kemudi menjadi licin. "Tolong, Tuhan, tolong remlah," teriakku histeris di dalam kabin mobil yang kedap suara. Aku mengangkat tuas rem tangan yang terletak di konsol tengah dengan panik. Tarikan pertama, kedua, ketiga. Terdengar bunyi mekanik yang dipaksa. Namun pada kecepatan setinggi ini di jalan yang menurun tajam, rem tangan sama sekali tidak berguna. Rem itu hanya mengeluarkan bau hangus gesekan yang menyengat, sementara mobil terus melaju seperti peluru besi yang lepas kendali. Speedometer menyentuh angka 120 km per jam.
Angin di luar menderu kencang menghantam badan mobil. Pemandangan di sekitarku mulai berubah menjadi garis-garis kabur. Di depan sana, sekitar beberapa ratus meter, terdapat tikungan tajam ke kanan. Jika aku memasuki tikungan itu dengan kecepatan penuh tanpa bisa mengerem, mobil ini pasti akan menabrak pembatas jalan dan terjun bebas ke dalam jurang lembah di sebelah kiri. Di detik-detik yang mencekam itu, saat maut terasa begitu dekat menempel di tengkuku, waktu seolah berjalan melambat. Dalam keputusasaan yang luar biasa, ingatan dari hari kemarin kembali menghantam otakku dengan kekuatan badai. Wajah pucat Fajar. Tangan montir yang gemetar memegang pergelanganku. Suara seraknya yang memohon. "Nona, coba cek kamera dashboard itu sekarang." Suara Tuan, suami Nona. Dia membicarakan tentang rem mobil Nona. Dia bilang dia akan menyabotase rem mobil ini agar blong saat Nona pergi ke Bandung besok. Lalu, ingatanku melompat pada penjelasan Fajar yang lain. Secara fisik, rem mobil Nona dalam kondisi sangat prima. Tidak ada kabel yang dipotong. Bagaimana mungkin rem yang secara fisik sempurna bisa tiba-tiba terkunci mati seperti ini? Otakku yang sedang dilanda kepanikan luar biasa dipaksa bekerja di luar batas kemampuannya. Jika secara fisik tidak rusak, berarti sistemnya yang dikendalikan dari dalam. Komputernya. Mobil ini memiliki sistem pengereman anti-lock braking system yang dikendalikan oleh ECU, Electronic Control Unit. Seseorang yang memiliki akses, seseorang yang sangat pintar dan memiliki uang untuk menyewa tenaga ahli, telah memasang sesuatu di dalam sistem komputer mobilku. Sesuatu yang mematikan fungsi pengereman hanya saat aku berada di kecepatan tertentu dan di kondisi jalan tertentu. Sebuah sabotase otomatis. Tragedi yang terprogram dengan sangat rapi. Dan orang yang meminjam mobilku semalam, orang yang memiliki kesempatan paling leluasa untuk melakukan itu, adalah pria yang tadi pagi mencium keningku dengan penuh kasih sayang. Suamiku sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadaku, mengalahkan rasa takutku akan kematian. Pengkhianatan itu merobek hatiku hingga hancur berkeping-keping. Pria yang kupercaya dengan seluruh jiwaku telah merancang kematianku sedemikian rupa, membiarkanku berjalan masuk ke dalam jebakan tanpa rasa curiga sedikitpun. Ia tersenyum padaku sambil menungguku mati. Tidak Aak. Aku menjerit sejadi-jadinya. Air mata keputusasaan pecah membasahi wajahku. Tikungan itu sudah di depan mata. Sebuah truk besar bergerak lambat di jalur kiri. Aku berada di jalur kanan. Dengan kecepatan gila ini, aku akan menabrak bagian belakang truk itu atau terlempar keluar dari pembatas jalan. Aku tidak punya pilihan untuk mengerem. Satu-satunya yang bisa kukendalikan hanyalah arah roda kemudi. Aku harus hidup. Jika aku mati di sini, kecelakaan ini akan dianggap sebagai murni musibah. Suamiku akan menangis di pemakamanku, mewarisi seluruh hartaku, dan hidup bahagia di atas pusaraku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku harus selamat untuk melihat wajahnya saat ia menyadari bahwa rencananya gagal total. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku mencengkeram setir dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Daripada mencoba melewati tikungan mematikan itu dan terlempar ke jurang, aku melihat ada area darurat berupa hamparan pasir tebal dan gundukan tanah di sebelah kiri, tepat sebelum mulut tikungan, yang memang disediakan untuk kendaraan yang mengalami rem blong. Aku membanting setir ke arah kiri dengan sangat keras. Ban mobil berdecit melengking, kehilangan traksi dengan aspal. Mobil SUV yang berat itu kehilangan keseimbangan. Bodi mobil berguncang hebat saat ban menghantam area berpasir. Gaya inersia yang sangat besar membuat mobil tidak bisa berhenti dengan mulus. Ban depan menabrak gundukan tanah dengan kecepatan tinggi. Dunia di sekelilingku langsung berputar secara brutal. Kaca depan hancur berkeping-keping dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Logam berderak dan saling bertubrukan. Tubuhku terombang-ambing dengan kejam di dalam kabin, hanya tertahan oleh sabuk pengaman yang mencekik dadaku. Kantung udara meledak menghantam wajahku dengan keras, membuat pandanganku seketika dipenuhi kilatan cahaya putih. Mobil itu terguling. Sekali. Dua kali. Suara logam yang bergesekan dengan aspal dan batu terdengar seperti jeritan monster dari neraka. Aku merasakan hantaman keras di kepalaku, lalu di pundakku. Rasa sakit yang menyilaukan merambat ke seluruh sarafku.
Nafasku terputus. Lalu, semuanya berhenti bergerak. Keheningan yang menakutkan turun menyelimuti. Hanya terdengar suara mendesis dari radiator yang pecah dan bunyi detak lampu bahaya yang menyala otomatis di tengah reruntuhan. Aku membuka mata dengan susah payah. Pandanganku kabur dan berputar. Kepalaku terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Ada cairan hangat dan lengket yang mengalir dari pelipisku, melewati mata dan masuk ke sudut bibirku. Rasanya asin bak besi. Darah. Aku masih hidup. Tubuhku dalam posisi miring, karena mobil berhenti dalam keadaan terguling ke sisi kiri. Dadaku sakit luar biasa setiap kali aku mencoba mengambil napas. Tanganku gemetar parah saat meraba sabuk pengaman. Aku harus keluar dari sini. Bau bensin mulai tercium menyengat, bercampur dengan bau asap dari mesin yang panas. Jika ada percikan api sekecil apapun, mobil ini akan menjadi peti mati apiku. Dengan mengerahkan seluruh sisa tenaga, aku menekan tombol merah pada sabuk pengaman. Sabuk itu terlepas, dan tubuhku merosot menghantam pintu sebelah kiri. Aku mengerang kesakitan. Aku memaksakan diri untuk bergerak merangkak ke arah kaca depan yang sudah hancur total. Pecahan kaca menggores telapak tangan dan lututku, tetapi adrenalin yang membanjiri darahku menekan rasa sakit itu ke latar belakang. Sebelum tubuhku sepenuhnya keluar dari rangka besi yang ringsek ini, mataku tertuju pada sesuatu yang menggantung di dekat kaca spion yang patah. Kamera dashboard. Benda kecil yang merekam semua kebohongan mematikan itu. Suamiku pasti akan memastikan benda itu hancur atau hilang sebelum polisi menemukannya. Benda itu adalah satu-satunya jembatan menuju kebenaran. Aku mengulurkan tangan yang bersimbah darah, menarik paksa kamera dashboard itu hingga kabelnya putus. Aku mencabut kartu memori kecil berukuran mikro dari slotnya dan menggenggamnya erat-erat di telapak tanganku, seolah benda itu adalah nyawaku sendiri. Aku merangkak keluar dari bangkai mobil, menginjak tanah berumput di pinggir area darurat. Kakiku lemas dan tidak sanggup menopang berat tubuhku, membuatku jatuh terduduk di rerumputan basah. Dari kejauhan, sayup-sayup aku mulai mendengar suara sirine mobil patroli jalan tol. Kendaraan-kendaraan lain mulai melambat. Orang-orang turun dari mobil mereka dan berteriak, berlarian ke arah puing-puing mobilku. Ada kecelakaan. Ya Tuhan, panggil ambulans, teriak seorang pria. Insting bertahan hidupku menjerit. Jika aku ditemukan sekarang, polisi akan mengambil alih segalanya. Mereka akan menghubungi suami darurat yang tercantum di kartu identitasku. Mahendra akan datang. Dia akan tahu aku masih hidup. Dan dia pasti akan mencari cara lain untuk menyelesaikan pekerjaan kotornya ini di rumah sakit, di mana aku tidak berdaya. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Tidak polisi, tidak paramedis. Tidak ada yang aman. Aku harus menjadi hantu untuk sementara waktu. Aku menutupi wajahku dengan rambut yang berantakan, membungkukkan badan, dan merangkak menjauh dari lokasi tabrakan, menyusup ke balik rimbunan semak belukar dan pepohonan lebat yang membatasi jalan tol dengan desa di sekitarnya. Ranting-ranting tajam menggores kulitku, namun aku tidak memedulikannya. Aku terus berjalan tertatih-tatih, masuk semakin dalam ke dalam bayang-bayang pepohonan, menjauh dari kehidupan lamaku yang sempurna, membawa serta kartu memori yang berisi kehancuran suamiku. Mulai detik ini, wanita bodoh yang sangat mencintai suaminya itu telah mati di dalam mobil yang hancur tersebut. Yang selamat dan berjalan keluar dari sana hanyalah rasa haus akan pembalasan dendam yang membakar habis seluruh jiwaku. Aku merangkak dengan napas terengah-engah di atas tanah yang lembab, menyusup ke dalam rimbunan semak belukar yang berbatasan langsung dengan jalan tol. Setiap kali lutut dan telapak tanganku menekan permukaan tanah yang penuh dengan kerikil dan ranting patah, rasa perih menyengat kulitku. Namun, aku tidak berani berhenti. Aku terus memaksakan tubuhku yang gemetar ini untuk bergerak menjauh dari bangkai mobil yang kini teronggok hancur di area berpasir. Darah dari pelipisku terus menetes, mengaburkan pandangan mata kananku, tetapi insting bertahan hidup membuatku mengabaikan semua rasa sakit itu. Setelah merasa cukup jauh dan tersembunyi di balik sebatang pohon beringin besar yang berakar lebat, aku menjatuhkan tubuhku ke tanah. Aku menyandarkan punggungku pada batang pohon yang kasar, berusaha mengatur napas yang memburu. Dadaku terasa sesak dan terbakar. Aku memeluk kedua lututku, menyembunyikan wajahku di sana,
dan membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Tubuhku terguncang hebat oleh tangisan tanpa suara. Di kejauhan, melalui celah dedaunan, aku bisa melihat kilatan lampu biru dan merah dari mobil polisi jalan tol dan ambulans yang baru saja tiba di lokasi kejadian. Suara sirine mereka memecah kesunyian perbukitan, terdengar seperti nyanyian kematian. Petugas medis dan polisi berlarian mendekati mobilku, menyemprotkan pemadam api ke arah kap mesin yang berasap tebal, dan mencoba membuka pintu mobil yang sudah penyok parah. Mereka sedang mencari tubuhku. Mereka sedang mencari mayatku. Tanganku yang bersimbah darah merogoh saku celana panjangku. Jemariku menyentuh permukaan kaca yang retak. Ponsel pintarku. Benda itu ikut terbentur keras saat mobil terguling. Tetapi ketika aku menekan tombol daya, layarnya masih menyala terang meskipun dipenuhi oleh garis-garis retakan yang menyerupai jaring laba-laba. Sinyal seluler di daerah perbukitan ini cukup lemah. Hanya ada 2 bar. Tetapi itu sudah cukup untuk menghubungkan ponselku ke jaringan internet. Jantungku berdebar semakin kencang saat beberapa notifikasi berita daring bermunculan di layar. Algoritma berita sangat cepat menangkap informasi kecelakaan lalu lintas di ruas tol utama. Dengan tangan gemetar, aku membuka salah satu tautan berita yang baru saja diterbitkan beberapa menit yang lalu. Judul berita itu membuat darahku terasa membeku di dalam pembuluh darah. Kecelakaan tunggal di tol Cipularang, mobil istri pengusaha ternama hancur berkeping-keping. Aku menggulir layar ke bawah, menahan napas saat melihat sebuah video singkat yang disematkan di dalam artikel tersebut. Video itu sepertinya direkam oleh salah satu pengendara yang lewat, namun di bagian akhir video, terdapat potongan wawancara langsung dari sebuah stasiun televisi. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Wawancara itu menampilkan suamiku. Ia sedang berdiri di depan gedung kantornya di Jakarta, dikelilingi oleh beberapa wartawan yang menyodorkan mikrofon ke arahnya. Wajah suamiku terlihat sangat pucat dan hancur. Matanya merah dan berkaca-kaca. Ia mengusap wajahnya dengan sapu tangan, terlihat seperti seorang pria yang dunianya baru saja runtuh. Saya baru saja mendapat kabar dari pihak kepolisian, ucap suamiku dengan suara yang bergetar hebat, terdengar sangat parau dan penuh kesedihan. Mobil istri saya mengalami kecelakaan parah akibat remblong. Polisi sedang berusaha mengevakuasi tubuhnya dari dalam reruntuhan. Saya memohon doa dari teman-teman semua. Dia adalah nyawa saya. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup tanpa dia. Ia menundukkan kepalanya, bahunya terguncang karena isak tangis yang terlihat sangat meyakinkan. Asisten pribadinya, seorang perempuan muda bernama Nadia, berdiri di sebelahnya, menepuk-nepuk punggung suamiku dengan ekspresi wajah yang penuh empati dan duka cita yang mendalam. Aku menatap layar ponselku dengan mata terbelalak. Rasa mual yang luar biasa tiba-tiba menyerang perutku. Aku memuntahkan cairan kuning yang terasa pahit ke atas rumput di sampingku. Pria itu menangis di depan kamera. Ia memohon doa untuk keselamatanku, padahal tangannya sendiri yang merancang kematianku. Ia menggunakan air mata palsu itu untuk membangun alibi yang sempurna, menjadikan dirinya sebagai korban tragedi yang patut dikasihani oleh seluruh dunia. Dan perempuan yang menenangkan suamiku itu, asistennya sendiri, pastilah perempuan yang suaranya didengar oleh mekanik bengkel di dalam rekaman kamera dashboard. Mereka berdua berdiri di sana, merayakan kemenangannya di atas genangan darahku. Kebencian yang sangat pekat mulai menyala di dalam rongga dadaku, membakar habis semua sisa cinta dan kepercayaan yang pernah kumiliki untuk pria itu. Tiba-tiba, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Ponsel pintarku ini terhubung dengan akun keluarga yang dikelola oleh suamiku. Ia memiliki akses untuk melacak lokasi sistem pemosisi global atau GPS dari ponsel ini. Jika ia memeriksa komputernya sekarang, ia akan melihat bahwa titik lokasiku tidak berada di dalam bangkai mobil yang sedang dievakuasi oleh polisi, melainkan bergeser puluhan meter ke arah hutan di pinggir jalan tol. Ia akan tahu bahwa aku masih hidup dan melarikan diri. Jika ia tahu aku masih hidup, ia akan mengirim orang-orangnya untuk memburuku dan memastikan aku benar-benar mati sebelum aku bisa berbicara kepada siapapun. Tanpa berpikir panjang lagi, aku mematikan daya ponsel tersebut. Aku mencari sebuah batu kali yang cukup besar di dekat kakiku. Dengan seluruh sisa tenaga dan kemarahan yang meluap-luap, aku menghantamkan batu itu ke layar ponselku berkali-kali. Kaca layarnya hancur berkeping-keping.
komponen di dalamnya rusak parah. Aku terus memukulnya sampai ponsel mahal itu berubah menjadi rongsokan yang tidak berbentuk. Setelah itu, aku membuang serpihan-serpihan ponsel itu ke arah semak-semak yang berbeda untuk memastikan tidak ada satupun bagian yang bisa dihidupkan kembali. Aku kini benar-benar terputus dari dunia luar. Tidak ada yang tahu di mana aku berada. Di mata hukum dan di mata suamiku, aku adalah mayat yang hilang atau tubuh yang hangus di dalam kecelakaan lalu lintas. Aku memasukkan kartu memori dari kamera dashboard ke dalam saku kemejaku yang paling dalam, mengancingkannya rapat-rapat. Benda kecil ini adalah satu-satunya pelindungku, satu-satunya senjataku untuk melawan kebohongan suamiku. Aku harus mencari tempat berlindung. Aku tidak bisa pulang ke rumah ibuku. Suamiku pasti akan pergi ke sana untuk memberikan kabar duka sambil berpura-pura menjadi menantu yang hancur hatinya. Aku juga tidak bisa menghubungi teman-teman dekatku, karena mereka semua adalah lingkaran sosial suamiku. Mereka akan langsung melaporkan keberadaanku kepadanya karena mengira aku sedang linglung akibat kecelakaan. Aku membutuhkan seseorang yang berada di luar radar suamiku. Seseorang yang sangat cerdas, memiliki jaringan luas, dan yang terpenting, seseorang yang sejak awal tidak pernah menyukai suamiku. Satu nama muncul di kepalaku. Widya. Widya adalah mantan pengacara pribadi mendiang ayahku. Ia adalah seorang perempuan parubaya yang sangat tegas, sinis, dan memiliki insting yang tajam. Saat aku memutuskan untuk menikah dengan suamiku 5 tahun yang lalu, Widya adalah satu-satunya orang yang menentang keras pernikahan itu. Ia pernah mengatakan kepadaku bahwa ia melihat ambisi yang berbahaya di balik senyum manis suamiku. Saat itu, aku sangat marah pada Widya dan menuduhnya tidak ingin melihatku bahagia. Sejak hari pernikahanku, aku memutus kontak dengannya dan ia memilih pensiun dini, pindah ke sebuah rumah terpencil di pinggiran kota yang sepi. Kini, aku menyadari betapa bodoh dan butanya diriku. Widya selalu benar. Ia adalah satu-satunya sekutu yang kumiliki di dunia ini. Aku memaksakan diri untuk berdiri. Kepalaku terasa sangat pusing, dan pandanganku berputar selama beberapa detik. Aku menggunakan batang pohon untuk menopang berat badanku sampai keseimbanganku kembali. Dengan langkah gontai dan tertatih-tatih, aku berjalan menembus hutan kecil itu, menjauhi suara bising dari jalan tol, menuju ke arah perkampungan warga yang terlihat samar-samar dari atas bukit. Perjalanan itu terasa seperti berabad-abad. Matahari siang menyengat kulitku yang kotor oleh tanah dan darah kering. Setiap langkah memberikan rasa sakit yang menusuk di area tulang rusukku. Mungkin ada beberapa tulang yang retak akibat hantaman saat mobil terguling. Pakaian sutra mahalku kini robek di berbagai tempat. Tidak lagi terlihat seperti pakaian seorang istri pengusaha kaya, melainkan seperti pakaian seorang gelandangan yang malang. Setelah hampir 2 jam berjalan menembus semak dan jalan setapak berbatu, aku akhirnya menemukan sebuah jalan beraspal kecil yang biasa digunakan oleh kendaraan pengangkut hasil bumi. Aku berdiri di pinggir jalan, bersembunyi di balik bayangan pohon pisang, menunggu dengan cemas. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara mesin diesel yang kasar mendekat. Sebuah truk kayu tua yang membawa tumpukan sayuran dan karung kentang melaju pelan dari arah perkebunan. Aku segera melangkah keluar dari tempat persembunyianku, berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan dengan putus asa. Sopir truk itu, seorang pria parubaya dengan topi usang, menginjak pedal rem hingga truknya berhenti dengan suara decitan yang keras. Ia membuka kaca jendela secara manual dan menatapku dengan wajah terkejut bercampur ngeri. Tentu saja, penampilanku saat ini pasti sangat menyeramkan. Wajahku penuh dengan darah kering, rambutku berantakan, dan pakaianku kotor oleh lumpur. Ya Tuhan, Nyonya, Anda kenapa? Apakah Anda dirampok? Tanya sopir itu dengan nada panik, matanya menatap liar ke sekeliling, khawatir ada perampok yang masih mengintai. Tolong saya, Pak. Suaraku serak dan parau, tenggorokanku terasa seperti diiris karena terlalu lama menahan tangis dan kehausan. Saya mengalami kecelakaan, mobil saya masuk ke parit di atas bukit sana. Saya tidak punya uang, ponsel saya hilang. Bisakah Bapak memberikan tumpangan untuk saya kembali ke arah pinggiran kota? Saya harus mencari keluarga saya. Pria itu terlihat ragu sejenak. Mungkin ia takut jika berurusan dengan pihak kepolisian. Tetapi melihat kondisiku yang sangat menyedihkan, rasa kemanusiaannya mengambil alih.
Ia mengangguk cepat dan membuka pintu penumpang dari dalam. Naiklah, Nyonya. Cepat naik. Saya akan membawa Anda ke klinik terdekat. Luka di kepala Anda itu terlihat sangat parah, katanya sambil menyingkirkan beberapa tumpukan jaket dan botol minum dari kursi penumpang. Terima kasih banyak, kataku sambil naik ke dalam kabin truk dengan susah payah. Aku duduk dan menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi yang keras dan berdebu. Bau sayuran layu dan keringat langsung memenuhi penciumanku. Tetapi bagiku, kabin truk ini terasa seperti surga. Ini adalah tempat yang aman. Tidak usah ke klinik, Pak. Tolong turunkan saya di daerah perempatan perbatasan kota saja. Keluarga saya akan menjemput saya di sana. Saya tidak ingin merepotkan Bapak terlalu jauh, pintaku dengan nada memohon. Aku tidak boleh pergi ke klinik medis resmi, karena rumah sakit dan klinik diwajibkan untuk melaporkan setiap korban kecelakaan parah kepada pihak kepolisian setempat. Sopir itu terlihat bingung, tetapi ia menganggukkan kepalanya karena tidak ingin berdebat dengan orang yang sedang terluka parah. Baiklah kalau itu kemauan Anda, Nyonya. Pegangan yang erat, jalannya sedikit bergelombang. Truk itu kembali melaju, meninggalkan daerah perbukitan yang menyimpan bangkai mobilku dan sisa-sisa kepolosanku. Selama perjalanan yang terguncang-guncang, aku hanya diam membisu, menatap kosong ke arah jalanan aspal yang terbentang di depan. Rasa sakit di tubuhku perlahan mulai mati rasa, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat dan lebih gelap. Aku terus mengulangi kejadian tadi malam di dalam kepalaku. Pelukan suamiku, ciumannya di keningku, senyumnya yang manis saat ia menyuruhku berhati-hati di jalan menurun. Semua itu adalah pertunjukan teater yang sangat menjijikkan. Ia bermain peran sebagai suami yang sempurna, sementara di belakangku, ia sedang mengukur seberapa dalam jurang yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Aku tidak akan membiarkan ia menang. Aku tidak akan membiarkan ia menikmati satu sen pun dari harta peninggalan ayahku. Aku akan kembali dari alam kematian ini, bukan sebagai istri yang patuh, melainkan sebagai mimpi buruk yang akan menghancurkan hidupnya sampai tidak bersisa. Aku akan memastikan bahwa pada akhirnya, dialah yang akan menangis memohon pengampunan, dan aku akan berdiri di sana tanpa memberikan setetes pun rasa kasihan. Truk terus melaju membawa tubuhku yang hancur. Tetapi jiwaku kini telah berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Hujan deras mulai turun saat truk sayur itu menurunkanku di sebuah perempatan sepi di pinggiran kota. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali kepada sopir baik hati itu sebelum ia kembali melanjutkan perjalanannya. Udara sore berubah menjadi sangat dingin. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang becek dan berbatu, menembus tirai hujan tanpa payung atau pelindung apapun. Pakaianku yang robek menempel pada tubuhku, membuatku menggigil hebat. Setelah berjalan sejauh 2 kilometer, aku akhirnya melihat sebuah rumah bergaya klasik dengan pagar kayu tinggi yang tertutup rapat. Rumah itu terlihat sangat sunyi, seolah tidak berpenghuni. Tidak ada lampu yang menyala di teras depan. Ini adalah rumah Widya. Aku meraih gagang pintu pagar yang berkarat, menariknya dengan sisa tenaga, dan melangkah masuk ke halaman yang dipenuhi oleh daun-daun kering. Aku menaiki anak tangga teras dan mengetuk pintu kayu jati itu dengan tangan yang kaku karena kedinginan. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras, sambil menyandarkan dahi ke permukaan pintu yang dingin. Tolong buka pintunya, bisikku lemah, gigiku bergemeretak menahan dingin dan sakit. Beberapa saat kemudian, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Widya. Wanita parubaya itu masih terlihat sama seperti 5 tahun yang lalu. Rambutnya yang mulai memutih dipotong pendek dengan gaya rapi, matanya tajam di balik kacamata baca bersudut lancip, dan postur tubuhnya sangat tegap. Ia mengenakan piyama panjang dan memegang sebuah buku tebal di tangan kirinya. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri di ambang pintu, buku di tangannya terjatuh ke lantai dengan bunyi deburan yang keras. Wajahnya yang biasanya tenang dan tanpa ekspresi seketika berubah menjadi sangat pucat. Matanya melebar penuh keterkejutan melihat wanita yang basah kuyup, bersimbah darah, dan penuh luka di hadapannya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa! Desis Widya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia langsung menarik lenganku, membawaku masuk ke dalam rumah yang hangat, dan segera mengunci pintu rapat-rapat.
Bibi Widya. Suaraku pecah, dan tubuhku akhirnya menyerah. Lututku kehilangan tenaga, dan aku ambruk ke lantai kayu di ruang tamu. Widya tidak membuang waktu untuk bertanya. Instingnya sebagai mantan pengacara yang sering menangani kasus-kasus pelik langsung bekerja. Ia setengah memapah dan setengah menyeret tubuhku menuju sofa panjang di ruang tengah. Ia berlari ke kamar mandi dan kembali dengan sekotak perlengkapan medis, beberapa helai handuk kering, dan selimut tebal. Dengan gerakan cepat namun sangat berhati-hati, Widya membersihkan darah kering di pelipisku dengan cairan antiseptik. Rasa perih membuatku meringis, tetapi aku menahannya. Ia memeriksa mataku, menekan perlahan tulang rusukku untuk memastikan tidak ada tulang yang menembus organ dalam, dan membalut luka-lukaku dengan perban bersih. Setelah itu, ia melepaskan kemejaku yang basah dan membungkus tubuhku dengan selimut tebal, lalu memberiku secangkir teh jahe panas. Aku meminum teh itu dengan tangan bergetar, merasakan kehangatan mulai mengalir kembali ke dalam tubuhku. Ruang tamu itu sangat sepi, hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam jendela kaca. Widya duduk di kursi berlengan tepat di hadapanku. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kemarahan yang tertahan. Ia menyilangkan kedua lengannya di dada. Aku melihat berita di televisi 1 jam yang lalu, ucap Widya memecah kesunyian. Suaranya datar namun menusuk. Kecelakaan tunggal di tol Cipularang. Mobil hancur total akibat rem blong. Polisi tidak menemukan tubuh korban, dan menduga korban terlempar ke jurang. Suamimu sedang menangis terseduh-seduh di semua saluran berita nasional. Widya mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tepat ke mataku. Jadi, jelaskan kepadaku, bagaimana orang mati bisa mengetuk pintu rumahku dalam keadaan basah kuyup? Aku meletakkan cangkir teh di atas meja. Tanganku bergerak menuju saku kemejaku yang robek dan basah, yang tadi diletakkan Widya di ujung sofa. Aku mengeluarkan kartu memori kecil berukuran mikro yang sangat kotor, lalu meletakkannya di atas meja kaca di antara kami berdua. Ini bukan kecelakaan, Bei. Suaraku tidak lagi bergetar. Rasa takutku telah menguap bersama dinginnya air hujan, digantikan oleh kepastian yang kelam. Dia mencoba membunuhku. Dia merusak sistem komputer mobilku agar remnya mati saat aku berada di kecepatan tinggi di jalan menurun. Widya menatap kartu memori itu, lalu menatapku kembali. Ia tidak terlihat terkejut mendengar tuduhan itu, seolah ia sudah lama menunggu hari di mana kalimat itu keluar dari mulutku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Widya berdiri, berjalan menuju meja kerjanya, dan mengambil sebuah komputer jinjing. Ia kembali ke ruang tengah, menyalakan komputer itu, dan memasukkan kartu memori tersebut menggunakan alat pembaca kartu. Ini rekaman dari kamera dashboard tadi malam, kataku menjelaskan. Mekanik bengkelku mendengar percakapan ini secara tidak sengaja. Widya membuka folder penyimpanan dan memutar file audio terakhir yang terekam. Ruang tamu itu seketika dipenuhi oleh suara statis yang pelan, diikuti oleh suara pintu mobil yang ditutup, dan suara mesin yang menyala. Lalu, terdengar suara langkah kaki dan pintu penumpang depan dibuka. Terdengar suara seorang wanita tertawa kecil. Kamu yakin ini aman, sayang? Bagaimana kalau bengkel langganannya menyadari ada yang tidak beres besok pagi? Itu adalah suara Nadia, asisten pribadi suamiku. Suara yang sangat kukenal karena perempuan itu selalu tersenyum manis padaku saat aku berkunjung ke kantor suamiku. Lalu, terdengar suara bariton yang dulu sangat kucintai. Suara suamiku. Mekanik bengkel hanya memeriksa kampas rem dan kabel hidrolik. Mereka tidak akan pernah memeriksa modul elektronik tersembunyi yang ditanam di dalam ECU. Modul itu hanya akan mengunci rem ketika mobil melaju di atas 100 km per jam dan sistem pemosisi global menunjukkan jalan menurun di daerah Cipularang. Setelah mobil itu hancur menabrak pembatas jalan, modul itu akan terbakar bersama sistem kelistrikan yang lain. Ini adalah kecelakaan yang sangat sempurna. Terdengar suara ciuman yang basah, membuat perutku kembali mual. Kamu memang sangat pintar, puji Nadia manja. Aku sudah tidak sabar menunggu besok. Kita akhirnya bisa bebas. Bersabarlah sedikit lagi, sayang, balas suamiku dengan nada dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Besok, perempuan bodoh itu akan mati.
dan semua masalah kita akan selesai. Rekaman itu berakhir, menyisakan keheningan yang sangat pekat di ruang tamu Widya. Aku menatap lurus ke depan, rahangku mengeras, mencoba menahan air mata kemarahan agar tidak jatuh. Widya menutup layar komputer jinjingnya dengan bunyi ketukan yang cukup keras. Ia melepaskan kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Wajahnya terlihat sangat tegang. "Bajingan," desis Widya dengan suara penuh kebencian. Aku sudah tahu sejak awal bahwa pria itu adalah seekor ular berbisa. Ia memiliki mata seseorang yang sanggup menjual ibunya sendiri demi kekayaan. "Aku terlalu bodoh, Bei," kataku dengan nada getir. "Aku memberikan segalanya untuknya. Aku mempercayainya. Tapi aku tidak mengerti. Mengapa dia harus membunuhku? Jika dia hanya ingin bersama asistennya itu, dia bisa saja menceraikanku. Aku pasti akan menandatangani surat cerai itu. Mengapa dia harus melakukan hal sejauh ini?" Widya menatapku dengan tajam. Orang seperti dia tidak pernah melakukan sesuatu hanya karena cinta atau nafsu semata. Ini bukan tentang perempuan itu. Ini selalu tentang uang. Mendiang ayahmu meninggalkan warisan yang sangat besar untukmu, berupa saham perusahaan dan aset properti. Jika kalian bercerai, suamimu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta bawaanmu karena kalian telah menandatangani perjanjian pranikah yang sangat ketat, yang dulu aku paksa agar kalian tanda tangani. Aku mengerutkan kening. Tapi perusahaan suamiku sangat sukses. Dia memiliki uangnya sendiri. Dia tidak membutuhkan hartaku. Widya tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat kering. "Perusahaan sukses? Itu hanya citra publik yang ia bangun untuk menipu semua orang, termasuk dirimu. Aku tidak pernah berhenti mengawasinya sejak kalian menikah. Aku membiarkanmu hidup dalam mimpimu, tetapi aku selalu memiliki mata-mata yang mengawasi pergerakan bisnis suamiku dari bayang-bayang." Widya berdiri dari kursinya. "Tunggu sebentar. Aku harus melakukan beberapa panggilan telepon." Ia berjalan menuju telepon rumah tua yang ada di sudut ruangan, memutar nomor dengan cepat, dan berbicara dengan nada berbisik yang tegas. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia bicarakan, tetapi aku bisa melihat ekspresi wajahnya menjadi semakin suram setiap kali ia mendengar jawaban dari seberang telepon. Selama ia menelepon, aku berjalan perlahan menuju kamar mandi, mencuci wajahku dengan air dingin, dan menatap pantulan diriku di cermin. Wanita yang menatap balik dari dalam cermin itu tampak seperti orang asing. Wajahnya pucat, pipinya tirus, pelipisnya diperban, dan matanya memancarkan kekosongan yang menakutkan. Istri yang naif dan penurut itu benar-benar telah mati terbakar bersama mobil di dasar jurang. Aku mengambil napas panjang, meresapi setiap rasa sakit di tubuhku, dan menjadikannya bahan bakar untuk membangun diriku yang baru. Ketika aku kembali ke ruang tengah, Widya sudah selesai menelepon. Ia duduk kembali dengan selembar kertas catatan di tangannya. Dugaanku selama ini benar, dan situasinya ternyata jauh lebih buruk dari yang kuperkirakan, kata Widya memulai penjelasannya. Ia menatapku dengan serius. "Suamimu tidak memiliki perusahaan yang sukses. Semua bisnisnya hanyalah cangkang kosong untuk mencuci uang. Selama 3 tahun terakhir, ia kecanduan judi kasino kelas atas di luar negeri dan terlibat dalam taruhan ilegal bawah tanah." Aku menahan napas. "Judi? Suamiku bahkan tidak pernah menyentuh kartu remi di rumah." "Itu karena ia adalah pembohong yang sangat ulung," sahut Widya tajam. "Kontak rahasia yang baru saja kuhubungi memberikan informasi yang sangat akurat. Suamimu saat ini berutang lebih dari 300 miliar rupiah kepada sebuah sindikat rentenir bawah tanah yang sangat kejam. Tenggat waktu pembayarannya adalah akhir bulan ini. Jika ia tidak membayar utang itu beserta bunganya, sindikat itu tidak akan membawanya ke pengadilan. Mereka akan memotong tubuh suamimu menjadi beberapa bagian dan membuangnya ke laut." Rasa dingin merayap di tengkuku. Fakta demi fakta ini menghantamku seperti godam. "Itu sebabnya ia tidak bisa hanya menceraikanmu," lanjut Widya, nadanya semakin berat. "Perceraian tidak akan memberinya uang tunai yang ia butuhkan dengan cepat. Ia membutuhkan kematianmu. Jika kamu mati dalam kecelakaan yang terlihat wajar, ia sebagai suami sah akan mewarisi seluruh hartamu yang bernilai ratusan miliar tanpa ada pertanyaan dari pihak manapun. Dan yang lebih penting lagi..."
Widya menghela napas panjang sebelum menjatuhkan pukulan terakhirnya. Bulan lalu, ia diam-diam memperbesar nilai polis asuransi jiwamu. Jika kamu meninggal karena kecelakaan murni, uang pertanggungan yang akan cair bernilai lebih dari 100 miliar rupiah. Uang asuransi itu adalah jalan keluar paling cepat baginya untuk membayar sindikat tersebut, sementara hartamu akan ia gunakan untuk hidup mewah bersama selingkuhannya. Aku terdiam membisu. Kepalaku terasa ringan. Pria itu mempertaruhkan nyawaku di atas meja judi. Nilai hidupku baginya hanyalah angka-angka di atas kertas untuk membayar utangnya. Kesedihannya di televisi, air matanya, semua itu bukan karena ia kehilanganku, melainkan karena ia sedang merayakan keberhasilannya mendapatkan uang darahku. Air matamu sudah habis? Tanya Widya pelan, melihatku hanya terdiam tanpa ekspresi. Aku tidak memiliki air mata lagi untuk pria bajingan itu, Bei, jawabku. Suaraku terdengar sangat dingin dan tenang, mengejutkan diriku sendiri. Rasa takutku sudah hilang. Sekarang, aku hanya ingin tahu satu hal. Aku menatap Widya dengan pandangan yang tajam dan tidak berkedip. Bagaimana cara kita menghancurkannya? Senyum tipis dan penuh perhitungan muncul di sudut bibir Widya. Mantan pengacara yang tangguh itu akhirnya melihat api perlawanan di mataku. Kita tidak hanya akan menghancurkannya, kata Widya dengan suara yang sangat rendah dan berbahaya. Kita akan mengambil kembali semua milikmu, membiarkannya merasa menang, lalu menguliti semua kebohongannya di depan seluruh dunia, dan membiarkan sindikat itu yang mengurus sisa dagingnya. Aku mengangguk pelan. Tidak ada jalan mundur lagi. Permainan ini baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Sinar matahari pagi yang pucat menyusup melalui celah tirai jendela kamar tamu di rumah Widya. Aku membuka mata perlahan, langsung disambut oleh rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku. Setiap kali aku menarik napas, tulang rusukku terasa seperti ditusuk oleh puluhan jarum yang panas. Aku mencoba menggerakkan lenganku, tetapi otot-ototku kaku dan memar. Ingatan tentang kecelakaan mengerikan kemarin sore, mobil yang berguling berkali-kali, dan suara kaca yang pecah berantakan kembali menghantam pikiranku. Namun, rasa sakit fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam dadaku saat mengingat pengkhianatan suamiku. Aku memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur. Pakaianku sudah diganti dengan kemeja flanel kebesaran milik Widya. Luka di pelipisku sudah diperban dengan rapi. Dengan langkah tertatih-tatih, aku berjalan keluar dari kamar menuju ruang makan. Bau harum kopi hitam dan roti panggang menyambut penciumanku. Widya sudah duduk di meja makan, kacamata bacanya bertengger di hidung, sibuk membaca beberapa berkas tebal dan koran pagi. Duduklah. Kamu harus makan untuk memulihkan tenagamu, kata Widya tanpa mengalihkan pandangannya dari tumpukan kertas di hadapannya. Aku sudah membuatkan bubur ayam. Perutmu mungkin belum bisa menerima makanan padat setelah guncangan hebat kemarin. Aku duduk perlahan di kursi kayu, meringis pelan saat punggungku menyentuh sandaran kursi. Aku mengambil sendok dan mulai memakan bubur itu. Rasanya hambar di lidahku, tetapi aku memaksanya masuk ke kerongkongan. Aku membutuhkan energi. Aku membutuhkan kekuatan untuk menghancurkan pria yang telah mencoba merenggut nyawaku. Bibi Widya, apa langkah kita selanjutnya? Tanyaku setelah menghabiskan setengah mangkuk bubur. Kita sudah memiliki rekaman dari kamera dashboard itu. Apakah kita bisa langsung membawanya ke kantor polisi hari ini? Widya meletakkan korannya, melipat kedua tangannya di atas meja, dan menatapku dengan tatapan yang sangat tajam dan serius. Tidak semudah itu. Di pengadilan, rekaman suara tanpa bukti visual yang jelas adalah bukti yang sangat lemah. Pengacara suamiku yang mahal itu akan dengan mudah mematahkan tuduhan kita. Mereka akan berdalih bahwa rekaman itu adalah hasil rekayasa perangkat lunak atau kecerdasan buatan. Apalagi di era teknologi sekarang, meniru suara seseorang sangatlah mudah. Aku menghentikan suapanku. Harapanku sejenak meredup. Jadi, rekaman itu tidak berguna sama sekali. Rekaman itu sangat berguna untuk memberitahu kita siapa dalang di balik semua ini, tetapi tidak cukup kuat untuk menjebloskannya ke penjara dengan hukuman maksimal. Jelas Widya dengan nada tenang namun penuh perhitungan. Jika kita ingin membuktikan bahwa ia melakukan percobaan pembunuhan berencana, kita harus menemukan senjata pembunuhnya.
Kita harus memiliki bukti fisik yang menghubungkan suamiku secara langsung dengan kerusakan pada mobilmu. Tetapi Fajar sudah memeriksa kolong mobilku. Fajar bilang tidak ada kabel rem yang dipotong. Semuanya utuh. Bagaimana kita bisa membuktikan sabotase jika tidak ada bukti fisik yang rusak? Tanyaku kebingungan. Widya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang memancarkan kecerdasan seorang mantan pengacara kelas atas. Itulah sebabnya aku sudah mengirimkan pesan rahasia pagi ini. Kita membutuhkan seorang ahli mesin untuk memecahkan teka-teki ini. Aku sudah menyuruh orang kepercayaanku untuk menjemput mekanik langgananmu itu. Fajar. Ia harus dibawa kemari secara diam-diam tanpa memancing kecurigaan siapapun. Sekitar 2 jam kemudian, terdengar suara ketukan 3 kali di pintu belakang rumah Widya. Widya berjalan ke arah dapur, membuka kunci berlapis, dan membiarkan 2 orang pria masuk. Pria pertama adalah seorang pria berbadan tegap berpakaian serba hitam, orang suruhan Widya. Pria kedua adalah Fajar. Wajah pemuda itu ditutup dengan kain hitam tebal. Tangannya gemetar hebat. Ia terlihat sangat ketakutan. Lepaskan penutup matanya, perintah Widya kepada pria berbadan tegap itu. Kain hitam ditarik dari wajah Fajar. Pemuda itu mengerjap-ngerjapkan matanya, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya lampu dapur. Napasnya memburu. Saat matanya akhirnya fokus dan melihat sosokku yang sedang duduk di kursi meja makan dengan kepala diperban, lutut Fajar langsung lemas. Ia jatuh berlutut di atas lantai dapur. "Nyonya," bisik Fajar dengan suara bergetar dan air mata yang langsung mengalir deras membasahi pipinya yang kotor oleh noda oli. "Ya Tuhan, Nyonya masih hidup. Saya melihat berita di televisi semalam. Saya melihat mobil Nyonya hancur. Saya pikir Nyonya sudah meninggal. Saya merasa sangat bersalah karena tidak memaksa Nyonya untuk mendengarkan saya kemarin." Aku berjalan mendekatinya dengan pelan, mengulurkan tanganku untuk membantunya berdiri. "Berdirilah, Fajar. Ini bukan salahmu. Kamu sudah mencoba memperingatkanku, tetapi aku yang terlalu bodoh dan keras kepala. Aku selamat berkat peringatanmu. Jika aku tidak mengingat kata-katamu di detik-detik terakhir, aku tidak akan membelokkan mobil itu ke area pasir darurat." Fajar berdiri dengan susah payah, masih mengusap air matanya. "Saya benar-benar bersyukur Nyonya selamat. Tetapi, mengapa Nyonya bersembunyi di sini? Mengapa Nyonya tidak melapor ke polisi dan memberitahu suami Nyonya?" "Karena suamiku adalah orang yang merencanakan kematianku, Fajar," jawabku dengan suara dingin yang membuat Fajar seketika terdiam kaku. "Ia tidak boleh tahu bahwa aku masih hidup. Jika ia tahu aku selamat, ia akan mencari cara lain untuk membunuhku sebelum aku bisa memberikan kesaksian. Aku membawamu ke sini karena aku membutuhkan bantuanmu untuk mengungkap kejahatannya." Widya berjalan mendekat, menyodorkan segelas air putih kepada Fajar. "Minumlah. Tenangkan dirimu. Kita tidak punya banyak waktu. Aku butuh penjelasan teknis darimu. Jika kabel rem tidak dipotong, bagaimana sistem pengereman bisa tiba-tiba mati total di jalan menurun?" Fajar meminum air itu dengan rakus, lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Ia menarik napas panjang, mengembalikan ketenangannya sebagai seorang mekanik profesional. Otaknya mulai bekerja menganalisis situasi. Mobil Nyonya adalah tipe keluaran terbaru yang menggunakan sistem pengereman hidrolik yang terintegrasi dengan komputer kelistrikan atau modul kontrol elektronik. Jelas Fajar sambil menatapku dan Widya secara bergantian. Sistem itu mengatur anti-selip dan distribusi tenaga rem. Jika secara fisik tidak ada kebocoran minyak atau kabel baja yang terputus, maka satu-satunya cara untuk mematikan rem itu adalah melalui peretasan komputer. "Peretasan seperti apa?" tanyaku penasaran, berusaha memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Seseorang pasti telah menanamkan sebuah modul parasit ke dalam komputer mobil Nyonya," lanjut Fajar dengan nada yakin. "Bentuknya mungkin tidak lebih besar dari sebuah kotak korek api. Modul ini disambungkan langsung ke kabel data di bawah dashboard kemudi. Si pelaku pasti memprogram alat itu dengan algoritma khusus. Alat itu terhubung dengan sistem pemosisi global di dalam mobil. Ketika alat itu mendeteksi mobil Nyonya melaju di atas kecepatan 100 km per jam dan berada di titik koordinat jalan menurun di tol Cipularang,
modul parasit itu akan mengambil alih komando komputer dan mengunci katup hidrolik pengereman. Akibatnya, pedal rem akan terasa keras seperti batu dan sama sekali tidak bisa diinjak. Widya menganggukkan kepalanya dengan raut wajah puas. Penjelasan yang sangat brilian. Ini adalah bukti fisik yang kita cari. Jika kita bisa mendapatkan modul parasit itu, kita bisa melacak nomor seri pabrikannya. Kita bisa membuktikan siapa yang membelinya, dan kita bisa menjerat asisten suamiku atau suamiku sendiri. Tetapi ada satu masalah besar, sahut Fajar dengan ekspresi cemas. Modul itu ditanam di dalam mobil. Dan saat ini, bangkai mobil Nyonya sudah ditarik oleh polisi dan ditempatkan di tempat penyitaan barang bukti kecelakaan. Tempat itu dijaga. Jika suami Nyonya pintar, ia pasti akan menyuruh orang suruhannya untuk menyusup ke tempat penyitaan itu secepat mungkin untuk membakar bangkai mobil Nyonya atau mencabut modul tersebut sebelum pihak asuransi melakukan investigasi mendalam. Maka dari itu, kita harus mendahuluinya, potong Widya dengan suara yang tegas dan mengintimidasi. Fajar, aku membutuhkanmu untuk menyusup ke tempat penyitaan barang bukti polisi malam ini juga. Kamu yang paling tahu letak kabel komputer mobil itu. Kamu harus mencabut modul parasit itu dan membawanya kemari. Fajar menelan ludah. Menyusup ke fasilitas kepolisian adalah sebuah kejahatan. Namun, ketika ia menatap wajahku yang penuh luka perban, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan seorang pembunuh berdarah dingin. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dengan mantap. Saya akan melakukannya, Nyonya. Saya akan mencari alat itu malam ini. Bagus, kata Widya. Ia lalu beralih menatapku. Modul itu akan menjadi bukti untuk kasus percobaan pembunuhan. Tetapi itu belum cukup untuk menghancurkan kerajaannya. Kita juga harus menghancurkan motif keuangannya. Kita harus membiarkan sindikat rentenir itu tahu bahwa suamiku berniat menipu mereka. Bagaimana caranya? Tanyaku. Bibi bilang suamiku berutang ratusan miliar kepada sindikat bawah tanah. Apa hubungannya dengan kita? Sindikat kejahatan bawah tanah tidak pernah menggunakan sistem perbankan elektronik untuk mencatat utang piutang bernilai ratusan miliar. Jelas Widya sambil berjalan menuju rak bukunya. Mereka tidak percaya pada peladen internet yang bisa diretas oleh kepolisian. Mereka mencatat semuanya secara manual di dalam sebuah buku besar. Dan sebagai pihak penghutang dengan jaminan nyawa, suamimu diwajibkan untuk menyimpan salinan asli buku besar itu. Widya menoleh ke arahku. Mata-mataku melaporkan bahwa suamimu menyimpan buku besar bersampul kulit itu di dalam sebuah berangkas baja yang ditanam di dinding kantor pribadinya. Berangkas itu bukan berangkas biasa. Pintunya tidak menggunakan kode nomor putar, melainkan pemindai retina mata suamimu. Tidak ada pencuri yang bisa membukanya dari luar. Jika berangkas itu dipaksa buka dengan ledakan, sistem di dalamnya akan menyemprotkan cairan asam yang akan menghancurkan buku besar itu dalam hitungan detik. Lalu bagaimana kita bisa mengambil buku besar itu jika hanya suamiku yang bisa membukanya? Aku bertanya, merasa jalan buntu kembali menghadang kami. Widya tersenyum licik, sebuah senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Kita tidak perlu membobol berangkas itu. Kita akan membuat suamimu yang sangat ketakutan itu membuka berangkasnya sendiri dengan tangannya. Kita akan memaksanya mengeluarkan buku besar itu dan membawanya keluar dari gedung perkantorannya. Dan saat ia berada di jalanan, polisi akan mencegatnya. Tetapi suamiku adalah orang yang sangat berhati-hati, bantahku. Ia tidak akan memindahkan bukti kejahatannya tanpa alasan yang sangat mendesak. Ia merasa dirinya sudah menang saat ini karena ia mengira aku sudah mati. Ia pasti merasa aman. Justru karena ia merasa aman, kita akan memberikan sedikit kejutan psikologis untuk mengacaukan pikirannya, sahut Widya. Orang yang merasa berkuasa akan melakukan kesalahan bodoh saat mereka merasa kendali mereka tiba-tiba direbut. Kita akan menyusun sebuah umpan yang tidak akan bisa ia tolak. Kita akan membuat jebakan yang akan menjerat lehernya sendiri. Aku menatap Widya, perlahan memahami rencana berbahayanya. Ketakutan di hatiku benar-benar telah sirna, digantikan oleh bara dendam yang menuntut keadilan. Malam ini, perburuan yang sesungguhnya akan dimulai. Kami tidak akan hanya menunggu nasib, kami akan menentukan nasib pria pengkhianat itu dengan tangan kami sendiri.
Hujan gerimis turun rintik-rintik saat langit malam menyelimuti kota. Kegelapan ini adalah sekutu terbaik kami. Ruang kerja Widya telah diubah menjadi sebuah pusat komando kecil. Di atas meja kayunya yang besar, terdapat 2 buah komputer jinjing yang saling terhubung dengan jaringan internet yang sudah disandikan agar tidak bisa dilacak. Di sudut ruangan, Fajar sedang sibuk menyiapkan peralatan mekaniknya. Ia memasukkan beberapa jenis tang potong, obeng berbagai ukuran, senter kecil yang bisa dipasang di kepala, dan sarung tangan karet ke dalam sebuah tas ransel hitam yang usang. "Apakah kamu sudah hafal denah tempat penyitaan barang bukti itu?" tanya Widya kepada Fajar sambil terus mengetik di atas papan tik komputernya. "Sudah, Bu Widya," jawab Fajar dengan nada serius. "Orang suruhan ibu sudah memberikan gambar peta lokasinya. Mobil Nyonya diletakkan di Blok D, area khusus untuk kendaraan yang mengalami rusak berat. Penjagaan di sana biasanya hanya dilakukan oleh 2 orang satpam yang lebih sering tidur di pos depan. Saya akan masuk melalui pagar kawat berduri di bagian belakang yang berbatasan langsung dengan tanah kosong." "Ingat, Fajar," kataku sambil berjalan menghampirinya. Aku menatap pemuda pemberani itu dengan penuh rasa syukur. "Jangan mengambil risiko yang konyol. Jika kamu merasa akan ketahuan, segera tinggalkan tempat itu. Keselamatan nyawamu jauh lebih penting daripada alat kecil itu." "Mengerti." Fajar menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Nyonya tidak perlu khawatir. Saya sudah terbiasa bekerja di bawah kap mobil dalam keadaan gelap gulita. Saya akan menemukan modul parasit itu dan kembali sebelum tengah malam." Tepat pukul 10 malam, orang suruhan Widya mengantarkan Fajar menuju lokasi penyitaan menggunakan mobil van hitam yang kaca jendelanya digelapkan. Setelah mobil itu menghilang dari pandangan, aku kembali ke ruang kerja dan duduk di sebelah Widya. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah bagian tersulit dari rencana kami. Memancing suamiku keluar dari sarangnya. "Sekarang giliran kita," gumam Widya. Ia membuka sebuah aplikasi perpesanan anonim yang bergerak di dalam jaringan web gelap. "Kita harus mengirimkan pesan ini langsung ke alamat surat elektronik pribadi suamimu. Alamat yang hanya ia gunakan untuk urusan rahasia." "Apa isi pesan yang akan Bibi kirimkan?" tanyaku sambil menatap layar monitor yang menampilkan barisan kode-kode rumit. "Sebuah informasi palsu yang dirancang untuk menciptakan kepanikan yang sangat spesifik," jelas Widya. Tangannya bergerak lincah mengetik sebuah pesan pendek namun sangat mematikan. Ia membacakan isi pesan itu dengan suara pelan. "Peringatan dari sumber internal kepolisian. Tim forensik siber sore ini mendeteksi adanya anomali sinyal tidak wajar dari bangkai mobil istri Anda. Surat perintah penggeledahan telah ditandatangani oleh hakim malam ini. Besok pagi tepat pukul 8, Satuan Tugas Khusus akan melakukan penggeledahan mendadak ke kantor utama Anda, dengan fokus utama membongkar paksa brankas pribadi di ruangan Anda untuk mencari bukti aliran dana asuransi. Segera bersihkan ruangan Anda." Aku terbelalak mendengar isi pesan itu. Itu sangat cerdas, Bey. Pesan ini terlihat seolah-olah dikirim oleh informan bayaran suamiku yang ada di dalam kepolisian. "Tepat sekali," sahut Widya sambil tersenyum sinis. "Suamimu memiliki banyak informan kotor yang ia bayar. Ia tidak akan ragu bahwa pesan ini adalah bocoran asli dari salah satu dari mereka. Ia tahu bahwa jika polisi menemukan buku besar sindikat itu di dalam brankasnya, ia tidak hanya akan dipenjara seumur hidup karena pencucian uang, tetapi sindikat itu juga akan langsung membunuhnya karena ia membiarkan rahasia mereka jatuh ke tangan penegak hukum." Dengan satu tekanan pada tombol enter, pesan itu meluncur melalui server terenkripsi, tidak meninggalkan jejak apapun menuju alamat komputer pengirimnya. Umpan telah disebar. Kini, kami hanya tinggal menunggu mangsa itu menggigitnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Fajar sedang merangkak di atas tanah basah yang dipenuhi genangan air berlumpur. Suara langkah kakinya diredam oleh rintik hujan. Ia berhasil memanjat pagar kawat berduri tanpa terluka dan melompat turun ke area Blok D, bau karat dan oli bekas menyengat hidungnya. Di bawah cahaya rembulan yang terhalang awan tebal, ia melihat puluhan bangkai mobil bertumpuk seperti kuburan besi. Fajar menyalakan senter kepalanya dengan intensitas cahaya paling rendah. Ia berjalan mengendap-endap, memeriksa plat nomor dan ciri-ciri fisik setiap mobil. Setelah 10 menit melakukan pencarian,
Jantungnya berdegup kencang. Ia menemukan SUV putih kesayanganku. Kondisi mobil itu sangat mengenaskan. Atapnya penyok parah, kacanya hancur total, dan bagian depannya ringsek ke dalam. Tanpa membuang waktu, Fajar merangkak masuk melalui lubang kaca depan yang pecah. Tubuhnya yang kurus memudahkannya masuk ke ruang kemudi yang sempit. Ia mengarahkan senternya ke bagian bawah dashboard, tepat di atas pedal gas dan pedal rem. Dengan menggunakan obeng, ia membuka panel plastik penutup kabel. Matanya yang terlatih langsung memindai puluhan kabel berwarna-warni yang saling silang. "Di mana kamu bersembunyi?" gumam Fajar pelan pada dirinya sendiri. Tangannya menelusuri jalur kabel utama yang menuju ke modul kontrol elektronik. Tiba-tiba, ia melihat sebuah kabel hitam kecil yang disambungkan secara paksa dengan isolasi murahan, menyimpang dari jalur kabel standar pabrik. Fajar mengikuti kabel itu hingga tangannya menyentuh sebuah kotak plastik hitam seukuran kotak korek api yang disembunyikan di balik rangka besi dashboard. Benda itu ditempel menggunakan perekat dua sisi. Kotak itu tidak memiliki logo pabrik, hanya sebuah lampu indikator kecil berwarna merah yang sudah mati. "Dapat!" desis Fajar penuh kemenangan. Ia mengambil tang potong, memotong kabel penghubung itu dengan sangat hati-hati agar tidak merusak pin konektornya, dan memasukkan kotak hitam mematikan itu ke dalam saku jaketnya. Ia segera merangkak mundur, keluar dari bangkai mobil itu secepat bayangan, dan berlari menuju pagar belakang untuk melarikan diri sebelum petugas patroli menyadari keberadaannya. Di waktu yang bersamaan, di rumah Widya, layar komputer jinjing kedua yang menampilkan rekaman kamera pengawas jalanan mulai menunjukkan pergerakan. Widya memiliki seorang teman lama, seorang perwira polisi berpangkat tinggi yang sangat jujur dan berintegritas. Widya telah memberikan informasi rahasia kepadanya mengenai skandal pencucian uang ini. Perwira itu telah menyiagakan anak buahnya dalam pakaian preman di sekitar gedung perkantoran mewah tempat suamiku bekerja. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana jalanan ibu kota sangat lengang. "Lihat layar ini," perintah Widya kepadaku. Aku memusatkan pandanganku pada layar monitor. Sebuah mobil sedan hitam mewah melaju dengan kecepatan tinggi dan berhenti mendadak di pelataran parkir lobi utama gedung perkantoran. Pintu pengemudi terbuka dengan kasar. Suamiku keluar dari dalam mobil. Penampilannya sangat berantakan. Kemejanya dikeluarkan dari celana, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Ia bahkan lupa mengunci pintu mobilnya dan langsung berlari setengah tergesa-gesa memasuki pintu putar lobi gedung, mengabaikan sapaan penjaga keamanan yang bertugas malam itu. Umpannya berhasil dimakan mentah-mentah. Bisikku, merasakan kepuasan yang dingin melihat pria yang selalu tampil tenang dan menguasai keadaan itu kini berlari ketakutan seperti tikus yang terperangkap. Ia menuju ke ruangannya, kata Widya. Matanya tidak lepas dari layar yang kini beralih menampilkan kamera pengawas di lorong lantai direksi. Ia akan membuka brankas itu sekarang. Ia akan mengambil buku besar aslinya dan semua dokumen palsu asuransimu, lalu berniat memindahkannya ke tempat yang aman sebelum pagi tiba. Selama 20 menit yang terasa sangat panjang, kami menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, sosok suamiku kembali muncul di layar kamera pengawas lobi. Kali ini, ia berjalan dengan langkah yang sangat cepat, mendekap erat sebuah tas kerja berbahan kulit hitam di dadanya seolah tas itu berisi nyawanya sendiri. Ia terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Suamiku keluar dari lobi dan bergegas menuju mobil sedan hitamnya. Ia membuka pintu belakang, melempar tas kulit itu ke kursi penumpang, dan segera duduk di kursi kemudi. Lampu depan mobil menyala terang, dan mesinnya menderu keras. Ia menginjak pedal gas, berniat meninggalkan pelataran parkir gedung itu secepat mungkin. Namun, belum sempat mobil itu mencapai jalan raya utama, 3 buah mobil SUV berwarna hitam tanpa tanda kepolisian melaju dari berbagai arah dan langsung memblokir jalur keluar. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal. Suamiku terpaksa menginjak rem mendadak agar tidak menabrak barikade tersebut. Beberapa orang pria berbadan tegap yang mengenakan jaket kulit keluar dari dalam mobil yang memblokir jalan. Salah satu dari mereka, teman lama Widya, berjalan perlahan menghampiri jendela pengemudi mobil suamiku sambil menunjukkan lencana kepolisiannya. "Selamat malam, Tuan." "Pemeriksaan rutin," kata perwira itu,
Meskipun suaranya tidak terdengar di komputer kami, namun gerak bibir dan bahasa tubuhnya sangat jelas. Kami melihat suamiku memprotes dengan keras dari dalam mobil. Ia terlihat berteriak dan memukul setir kemudi. Namun, polisi itu tidak peduli. Mereka meminta suamiku untuk turun. 2 orang petugas segera membuka pintu belakang dan mengamankan tas kulit hitam yang tadi dibawa dengan susah payah oleh suamiku. Tas itu disita di tempat sebagai barang bukti indikasi kejahatan pencucian uang, berdasarkan laporan awal yang telah disiapkan oleh teman Widya. Suamiku berdiri di pinggir jalan, wajahnya pucat pasi diterangi oleh lampu jalanan. Ia melihat tas itu dibawa pergi oleh polisi, menyadari bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Buku besar yang menjadi jaminan nyawanya kepada sindikat rentenir kini berada di tangan pihak berwenang. Widya menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya dan tersenyum puas. Skakmat. Buku besarnya sudah berhasil kita amankan. Temanku akan memastikan tas itu tidak akan tercatat dalam laporan resmi kepolisian malam ini. Tas itu akan diserahkan kepadaku secara pribadi besok pagi. Terdengar suara pintu belakang rumah terbuka. Fajar masuk dengan napas terengah-engah dan pakaian yang kotor oleh lumpur. Ia berjalan mendekati kami dan meletakkan sebuah kotak hitam kecil yang kotor di atas meja. Ini barangnya, Nyonya, lapor Fajar dengan senyum lebar. Saya berhasil mencabutnya sebelum penjaga menyadarinya. Aku menatap kotak hitam kecil itu, alat pencabut nyawa yang telah menghancurkan mobilku dan hampir merenggut nyawaku. Lalu aku menatap layar monitor, melihat suamiku yang masih berdiri terpaku dalam keputusasaan di pinggir jalan. 2 senjata utamanya telah berhasil kami rebut. Modul sabotase dan buku besar sindikat. Kini, pria sombong itu tidak memiliki apa-apa selain kebohongannya. Besok, saat ia mencoba mencairkan uang darahku di firma hukum, aku akan muncul dari alam kubur untuk memastikan ia jatuh ke dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Hujan badai yang mengguyur kota Jakarta sejak semalam akhirnya reda, menyisakan udara pagi yang dingin dan aroma aspal basah. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti rumah Widya, menatap bayanganku sendiri. Wanita yang menatap balik dari dalam cermin itu bukan lagi istri penurut yang selalu tersenyum manis demi menyenangkan suaminya. Aku mengenakan setelan jas wanita berwarna putih gading yang berpotongan tegas, menutupi perban di balik kemejaku. Rambutku diikat rapi ke belakang. Satu-satunya tanda dari tragedi mengerikan itu hanyalah selembar plester medis kecil yang menutupi luka jahitan di pelipis kananku. Mataku memancarkan ketegasan yang sedingin es. Hari ini adalah hari pembalasan. Di lantai dasar, Widya sudah menungguku bersama Fajar dan Inspektur Bayu, teman lama Widya di kepolisian yang memimpin operasi semalam. Inspektur Bayu membawa sebuah koper perak berisi semua bukti yang telah kami kumpulkan. Rekaman kamera dashboard, modul parasit pembajak sistem rem, dan buku besar bersampul kulit milik sindikat rentenir yang berhasil disita dari suamiku. Apakah kamu sudah siap? Tanya Widya saat aku menuruni anak tangga terakhir. Matanya menatapku dengan penuh kebanggaan. Aku menganggukkan kepala dengan mantap. Aku tidak pernah merasa sesiap ini seumur hidupku, Bibi Widya. Mari kita selesaikan permainan kotor ini. Kami berempat masuk ke dalam mobil SUV hitam milik kepolisian yang tidak menggunakan sirene. Tujuan kami adalah sebuah firma hukum ternama yang terletak di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan pusat bisnis. Di sanalah suamiku dijadwalkan untuk menandatangani dokumen pencairan klaim asuransi jiwa atasku senilai 100 miliar rupiah. Perusahaan asuransi mewajibkan penandatanganan dilakukan di hadapan notaris dan pengacara perusahaan untuk nominal sebesar itu. Sepanjang perjalanan, aku membayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh suamiku saat ini. Semalam, ia pasti tidak bisa tidur karena polisi menyita tas kulitnya di jalanan. Namun, karena polisi tidak menahannya dan beralasan itu hanya penyitaan sementara untuk pemeriksaan rutin lalu lintas, suamiku pasti berpikir bahwa ia masih memiliki peluang. Ia pasti berpikir bahwa jika ia bisa mencairkan uang asuransi itu hari ini, ia bisa menyuap siapapun di kepolisian untuk mengembalikan buku besarnya sebelum diserahkan ke pengadilan. Ia sangat serakah, dan keserakahan itulah yang akan mengantarkannya ke dalam jurang kebinasaan. Setibanya di gedung pencakar langit tersebut, kami tidak masuk melalui lobi utama.
Inspektur Bayu membawa kami melalui jalur khusus keamanan langsung menuju lift eksekutif. Jantungku berdebar semakin cepat seiring dengan naiknya angka lantai pada layar penunjuk lift. Angka 30, 35, 40. Pintu lift terbuka dengan suara dentingan halus. Kami melangkah keluar menyusuri lorong berkarpet tebal menuju ruang rapat utama firma hukum tersebut. 2 orang petugas polisi berpakaian seragam sudah bersiaga di depan pintu kayu mahoni ganda yang menjulang tinggi. Inspektur Bayu memberikan isyarat anggukan kepada mereka. Aku mengambil napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara. Aku menatap Widya, lalu menatap pintu kayu di depanku. Dengan satu dorongan kuat dari kedua tanganku, pintu ganda itu terbuka lebar, menghasilkan suara benturan yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Semua orang di dalam ruang rapat itu seketika menoleh ke arah pintu. Ruangan itu sangat mewah, dengan meja bundar panjang dari kayu solid di tengahnya. Di ujung meja, duduk perwakilan dari perusahaan asuransi dan 2 orang notaris yang sedang merapikan tumpukan dokumen. Di sisi kanan meja, duduklah suamiku. Ia mengenakan setelan jas hitam pekat. Wajahnya terlihat sangat lelah, kantung matanya menghitam. Namun ia sedang memegang sebuah pena emas, bersiap untuk membubuhkan tanda tangannya di atas dokumen pencairan dana tersebut. Tepat di sebelahnya, duduk Nadia, asisten pribadinya yang juga mengenakan pakaian serba hitam, berpura-pura menjadi rekan kerja yang berduka. Saat mata suamiku bertabrakan dengan mataku, waktu di dalam ruangan itu seolah berhenti berdetak. Pena emas di tangannya terlepas, jatuh menghantam permukaan meja kayu dengan suara dentingan yang nyaring, lalu menggelinding jatuh ke lantai berkarpet. Rahang suamiku jatuh terbuka. Wajahnya yang semula kusam tiba-tiba kehilangan seluruh aliran darahnya, berubah menjadi sepucat kertas. Matanya terbelalak lebar, seolah menatap hantu yang bangkit dari dalam kubur. Tubuhnya bergetar hebat. Nadia, yang duduk di sebelahnya, langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Ia memekik tertahan, kursi yang didudukinya terdorong ke belakang karena ia bergerak mundur secara refleks akibat ketakutan yang luar biasa. "Maaf mengganggu jalannya rapat, tuan-tuan," kataku dengan suara yang sangat tenang dan jernih, memecah keheningan yang mencekik ruangan itu. Aku melangkah masuk dengan anggun, diikuti oleh Widya, Fajar, dan Inspektur Bayu beserta 2 petugas berseragam. Sepertinya ada sedikit kesalahan administrasi di sini. Anda tidak bisa mencairkan klaim asuransi jiwa untuk seseorang yang masih bernapas dan berdiri di hadapan Anda. Pengacara dari pihak asuransi berdiri dengan bingung, menatapku dan menatap suamiku secara bergantian. "Nyonya? Bukankah Anda dilaporkan telah meninggal dalam kecelakaan tragis 2 hari yang lalu? Kami melihat beritanya di seluruh stasiun televisi." "Itu adalah apa yang diharapkan oleh suami saya," balasku sambil terus berjalan mendekati meja, tidak melepaskan pandanganku dari mata suamiku yang kini dipenuhi oleh kepanikan absolut. Suamiku tiba-tiba melompat dari kursinya. Ia menunjuk ke arahku dengan jari yang bergetar hebat. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya. Kamu memalsukan kematianmu. Ini semua adalah jebakan. Kamu bersembunyi untuk menghancurkan reputasiku dan memfitnahku di depan hukum." Teriaknya dengan suara melengking, berusaha memutarbalikan fakta dengan sisa-sisa kepintaran liciknya. "Pak polisi, tangkap wanita ini. Dia telah memalsukan kematiannya sendiri untuk menipu perusahaan asuransi." Aku tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang membuat suamiku semakin salah tingkah. Memalsukan kematianku? Aku benar-benar berada di dalam mobil yang meluncur ke dalam jurang itu. Aku merasakan setiap benturan yang menghancurkan tulang rusukku. Aku merangkak keluar dari puing-puing berdarah itu untuk memastikan bahwa keadilan akan menghampirimu hari ini. Widya melangkah maju, membuka koper perak yang dibawa oleh Inspektur Bayu, dan meletakkannya di atas meja rapat. Ia mengeluarkan sebuah komputer jinjing, menyalakannya, dan memasang sebuah pengeras suara nirkabel berukuran kecil. "Tuan-tuan perwakilan asuransi dan notaris, harap tetap berada di tempat Anda. Anda semua akan menjadi saksi atas percobaan pembunuhan berencana tingkat tinggi," kata Widya dengan otoritas seorang mantan pengacara senior yang tidak bisa dibantah. Widya menekan tombol putar pada komputernya. Rekaman suara dari kamera dashboard mobilku memenuhi ruang rapat tersebut.
Suara Nadia yang manja dan suara bariton suamiku terdengar sangat jelas dan tajam tanpa gangguan sedikitpun. Mereka membahas dengan terperinci bagaimana modul elektronik itu akan mematikan fungsi rem secara otomatis di jalan menurun, dan bagaimana mereka akan menikmati kebebasan setelah aku mati menabrak pembatas jalan. Saat rekaman itu diputar, Nadia mulai menangis histeris. Ia menutupi telinganya, tidak sanggup mendengar bukti kejahatannya sendiri. Sementara itu, suamiku memegang ujung meja dengan erat, kakinya seolah tidak sanggup lagi menopang berat badannya. Itu bukan suaraku, bantah suamiku dengan suara yang sangat lemah, mencoba peruntungan terakhirnya. Itu adalah rekayasa kecerdasan buatan. Siapapun bisa membuat rekaman palsu di zaman sekarang. Kalian tidak punya bukti fisik apapun. Pada saat itulah Fajar, mekanik bengkelku yang sederhana, melangkah maju dari barisan belakang. Ia menatap suamiku dengan pandangan penuh kemarahan. Fajar merogoh saku jaketnya dan meletakkan sebuah kotak hitam kecil di sebelah komputer Jinjing Widya. Ini adalah bukti fisiknya, Tuan, kata Fajar dengan suara lantang dan berani. Ini adalah modul parasit pembajak sistem komputer mobil yang saya cabut langsung dari balik dashboard mobil Nyonya tadi malam di tempat penyitaan barang bukti. Alat ini yang mengunci sistem hidrolik rem dari dalam. Inspektur Bayu mengambil alih pembicaraan. Ia mengeluarkan selembar kertas dokumen resmi dari dalam koper. Kami telah menyelidiki nomor seri pada modul perangkat keras ilegal ini. Dan coba tebak? Kami melacak riwayat pembeliannya di pasar gelap jaringan internet. Pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit atas nama Nona Nadia, asisten Anda. Jejak transaksi digital tidak pernah bisa berbohong. Mendengar hal itu, Nadia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia menatap suamiku dengan tatapan penuh kebencian. Ini semua ide dia. Dia yang memaksaku membelinya. Dia berjanji akan menikahiku jika aku membantunya menyingkirkan istrinya. Aku hanya mengikuti perintahnya. Jerit Nadia. Saling mengkhianati adalah sifat asli dari para penjahat ketika mereka tersudut. Tutup mulutmu, perempuan bodoh, bentak suamiku. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Masih ada satu kejutan terakhir untukmu, suamiku tersayang. Kataku melangkah sangat dekat dengannya, menatap tepat ke dalam bola matanya yang memancarkan kekalahan. Widya mengeluarkan barang terakhir dari dalam koper perak tersebut. Sebuah buku besar bersampul kulit tebal. Buku yang disita oleh polisi dari dalam mobil suamiku semalam. Aku mengambil buku itu dan melemparnya tepat ke dada suamiku. Ia secara refleks menangkapnya. Dan saat matanya melihat sampul buku itu, sisa-sisa perlawanan di dalam dirinya hancur lebur tanpa ampun. Buku besar sindikat rentenir bawah tanah, ucap Inspektur Bayu dengan nada berat. Catatan utang perjudian Anda senilai ratusan miliar rupiah. Motif yang sangat jelas mengapa Anda sangat membutuhkan uang asuransi kematian istri Anda. Anda tidak hanya merencanakan pembunuhan, tetapi Anda juga terlibat dalam jaringan kejahatan pencucian uang berskala internasional. Pengacara dari pihak asuransi segera membereskan semua dokumen pencairan dana, memasukkannya ke dalam tas, dan menatap suamiku dengan tatapan jijik. Klaim asuransi ini resmi kami batalkan dengan alasan indikasi penipuan dan percobaan pembunuhan. Perusahaan kami juga akan mengajukan tuntutan balik kepada Anda. Semua jalan keluar telah tertutup rapat. Tidak ada alibi yang tersisa. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkannya lagi. Suamiku mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding kaca ruang rapat. Napasnya tersengal-sengal. Ia menatapku dengan pandangan memohon, pandangan manipulatif yang sama yang selalu ia gunakan untuk meluluhkan hatiku selama 5 tahun terakhir. Sayang, tolong, aku hilaf. Aku ditekan oleh ancaman pembunuhan dari para rentenir itu. Aku kehilangan akal sehatku. Tolong maafkan aku. Ingatlah kenangan indah kita selama ini. Isaknya meratap, mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Merasa jijik karena pernah disentuh oleh pria serendah dirinya. Kenangan kita sudah mati, terkubur bersama mobilku di dasar jurang. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai hartaku. Sekarang, kamu akan kehilangan keduanya. Aku menoleh ke arah Inspektur Bayu. Bawa dia pergi dari hadapanku. Aku muak melihat wajahnya.
Inspektur Bayu memberikan isyarat kepada dua petugas kepolisian. Mereka segera maju, memutar tubuh suamiku menghadap ke dinding, dan memborgol kedua tangannya ke belakang. Bunyi logam borgol yang bergemerincing terdengar seperti alunan musik kemenangan di telingaku. Di sudut ruangan, Nadia juga ikut diborgol sambil terus menangis meraung-raung meratapi kebodohannya. Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, pemalsuan dokumen asuransi, dan keterlibatan dengan sindikat kejahatan terorganisir. Anda memiliki hak untuk diam, kata Inspektur Bayu membacakan hak-hak tersangka saat suamiku dan selingkuhannya itu diseret keluar dari ruang rapat. Saat melewati ambang pintu, suamiku menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Matanya kosong, menyadari bahwa hidup mewahnya telah berakhir dan masa depannya hanyalah kurungan besi yang gelap, atau mungkin kematian di tangan pembunuh bayaran dari sindikat utang yang kini memburunya. Aku berdiri tegak di tengah ruangan mewah itu. Beban berat yang selama beberapa hari ini menekan dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Aku telah mengalahkan kematian, dan aku telah menaklukkan monster yang bersembunyi di balik topeng suami yang sempurna. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut. Mulai detik ini, aku kembali menjadi pemilik penuh atas hidupku sendiri. Waktu bergulir dengan cepat, menghapus jejak-jejak kelam dari masa lalu bagaikan air hujan yang membersihkan jalanan berdebu. 6 bulan telah berlalu sejak hari konfrontasi dramatis di firma hukum tersebut. Proses peradilan berjalan dengan sangat lancar berkat bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Berita mengenai persidangan mantan suamiku mendominasi halaman utama surat kabar dan program berita televisi selama berminggu-minggu. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi berskala besar. Namun, hukuman penjara itu bukanlah hal yang paling ia takuti. Melalui jaringan informasi Widya, aku mengetahui bahwa di dalam penjara, mantan suamiku hidup dalam ketakutan yang melumpuhkan setiap harinya. Sindikat rentenir yang marah karena utang ratusan miliar tidak terbayar dan rahasia mereka hampir terbongkar ke pihak kepolisian, terus mengirimkan ancaman pembunuhan ke dalam sel tahanannya. Ia kini harus hidup layaknya seekor tikus yang terjebak di dalam kandang penuh ular berbisa, tidak bisa tidur nyenyak, selalu ketakutan melihat bayangannya sendiri. Itu adalah karma yang sangat setimpal atas apa yang telah ia perbuat terhadapku. Nadia, asisten sekaligus kaki tangannya, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena terbukti membantu merencanakan kejahatan dan membeli perangkat peretasan ilegal. Semua aset yang pernah dikuasai oleh mantan suamiku atas namaku berhasil ditarik kembali seluruhnya oleh tim hukum Widya. Aku resmi bercerai, menghapus nama belakang pria bajingan itu dari seluruh dokumen identitasku, dan kembali menggunakan nama keluarga mendiang ayahku dengan penuh rasa bangga. Aku menjual rumah mewah yang dulu kami tempati bersama. Rumah itu terlalu banyak menyimpan memori palsu dan ilusi kebahagiaan yang menyesakkan dada. Sebagai gantinya, aku membeli sebuah rumah bergaya modern yang lebih sederhana namun sangat nyaman di dekat pusat kota. Aku menata ulang seluruh hidupku, mengambil alih kendali perusahaan peninggalan ayahku secara langsung, dan belajar memahami setiap detail laporan keuangan agar tidak ada lagi seorang pun yang bisa menipu atau memanfaatkan kekayaanku. Namun, kemenangan di pengadilan dan kembalinya harta bendaku tidak membuatku merasa cukup. Pengalaman berada di ambang kematian karena dikhianati oleh orang yang paling kupercaya telah membuka mataku lebar-lebar. Aku menyadari bahwa di luar sana, ada ribuan wanita yang mungkin sedang mengalami nasib yang sama. Wanita-wanita yang dimanipulasi secara finansial oleh pasangan mereka, wanita-wanita yang terjebak dalam pernikahan beracun karena mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi, atau mereka yang diancam akan kehilangan segalanya jika berani melawan. Aku tidak ingin penderitaanku berakhir hanya sebagai sebuah cerita tragis di koran. Aku ingin mengubah rasa sakit itu menjadi sebuah perisai pelindung bagi orang lain. Pagi ini adalah hari yang sangat bersejarah bagiku. Langit Jakarta terlihat sangat cerah, secerah harapan baru yang sedang kubangun. Aku mengenakan gaun berwarna biru safir yang elegan, berdiri di atas podium kayu di halaman depan sebuah gedung perkantoran 3 lantai yang baru saja selesai direnovasi. Di belakangku, terpasang sebuah papan nama besar bertuliskan huruf emas, Yayasan Pelita Cahaya Perempuan. Ratusan tamu undangan, mulai dari tokoh masyarakat, aktivis hak perempuan, hingga para jurnalis, duduk di kursi yang telah disediakan.
Widya duduk di barisan paling depan, tersenyum bangga ke arahku. Ia kini menjabat sebagai ketua Dewan Penasihat Hukum di yayasanku. Aku merapikan catatan kecil di tanganku, menarik napas dalam-dalam, dan mulai berbicara di depan mikrofon. Selamat pagi, para tamu undangan yang saya hormati. 6 bulan yang lalu, saya adalah seorang wanita yang kehilangan segalanya. Saya kehilangan kepercayaan, saya kehilangan rasa aman, dan saya hampir kehilangan nyawa saya di tangan orang yang berjanji untuk melindungi saya. Saya menyadari betapa mudahnya seorang wanita menjadi korban kekerasan finansial dan manipulasi rumah tangga ketika kita menutup mata terhadap kenyataan. Aku menatap wajah-wajah para perempuan yang hadir, merasakan energi yang luar biasa mengalir di dalam nadiku. Namun, saya memilih untuk tidak menyerah. Saya memilih untuk bangkit dari reruntuhan. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Yayasan Pelita Cahaya Perempuan ini didirikan untuk memberikan bantuan hukum gratis, pendampingan psikologis, dan pelatihan kemandirian ekonomi bagi setiap wanita yang sedang berjuang keluar dari belenggu manipulasi pasangannya. Tidak boleh ada lagi wanita yang merasa sendirian dalam ketakutan. Kita akan saling menjaga, kita akan saling menguatkan, dan kita akan memastikan keadilan ditegakkan bagi setiap dari kita. Gemuruh tepuk tangan membahana di seluruh halaman gedung. Beberapa wanita di barisan belakang terlihat mengusap air mata haru. Aku tersenyum tulus, merasakan beban trauma di masa laluku benar-benar luruh dan terbang terbawa angin. Gunting pita peresmian berjalan lancar, dan aku menghabiskan waktu berjam-jam setelahnya untuk berbincang dengan para sukarelawan hukum yang akan bekerja di yayasan tersebut. Menjelang sore hari, setelah acara peresmian selesai, aku memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Aku tidak meminta sopir pribadi untuk mengantarku. Aku berjalan menuju tempat parkir dan masuk ke dalam mobil baruku, sebuah SUV berwarna perak metalik yang sangat kokoh dan dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi yang tidak bisa diretas oleh sembarang orang. Aku menyalakan mesin, memutar lagu dengan melodi yang ceria, dan mengendarai mobil membelah jalanan kota yang mulai padat. Tujuanku adalah daerah pinggiran kota, tempat yang dulu pernah menjadi awal mula terbongkarnya kebohongan dalam hidupku. Mobilku berbelok memasuki sebuah pelataran luas yang bersih dan tertata rapi. Tempat ini bukan lagi bengkel kecil yang kotor dan sempit. Kini, tempat ini telah berubah menjadi bengkel otomotif modern yang sangat besar, dilengkapi dengan 4 mesin hidrolik pengangkat mobil terbaru, ruang tunggu ber-AC untuk pelanggan, dan deretan peralatan mekanik yang canggih. Papan nama di depan gedung berbunyi, Bengkel Otomotif Fajar Gemilang. Sebagai bentuk rasa terima kasihku yang tidak terhingga karena telah menyelamatkan nyawaku, aku telah memberikan modal investasi penuh kepada Fajar untuk membangun bengkel impiannya. Pemuda jujur itu tidak menyia-nyiakan kepercayaanku. Bengkelnya kini menjadi salah satu bengkel paling terpercaya dan ramai dikunjungi di wilayah ini. Aku memarkir mobilku di depan area servis. Fajar, yang kini mengenakan seragam mekanik bersih berwarna biru tua dengan bordir namanya di dada, sedang memberikan instruksi kepada 2 orang asisten mudanya. Saat ia melihat mobilku, senyum lebar yang sangat cerah langsung menghiasi wajahnya. Ia segera mencuci tangannya dan berlari kecil menghampiriku saat aku turun dari mobil. "Selamat sore, Nyonya." Wah, mobil baru Nyonya terlihat sangat gagah. "Apakah ada keluhan pada mesinnya?" Sapa Fajar dengan ramah, nada suaranya penuh dengan rasa hormat dan kegembiraan. "Selamat sore, Fajar." "Tidak ada keluhan sama sekali," jawabku sambil tertawa kecil, bersandar santai pada pintu mobil. "Aku hanya lewat dan ingin memastikan mobil baruku ini mendapatkan pengecekan rutin dari mekanik terbaik di kota ini. Kamu tahu sendiri, aku sekarang sangat pemilih soal siapa yang boleh menyentuh mesin mobilku." Fajar menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Tentu saja, Nyonya. Saya akan memeriksanya sendiri. Saya pastikan setiap baut, setiap kabel, dan setiap modul komputer di dalam mobil ini dalam keadaan 100% aman. Nyonya tidak perlu khawatir lagi." Aku menatap Fajar, lalu menatap bengkel besarnya yang sibuk. Perasaan damai yang sangat mendalam menyelimuti hatiku. Aku tahu, Fajar. Aku mempercayaimu. Aku meninggalkan kunci mobilku padanya dan berjalan menuju ruang tunggu yang nyaman.
Sambil menyeruput secangkir teh hangat yang disediakan oleh staf bengkel, aku menatap keluar jendela kaca, melihat jalanan yang ramai oleh lalu lalang kendaraan di bawah cahaya matahari sore yang keemasan. Hidup memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus dan mulus. Terkadang kita akan dihadapkan pada tikungan tajam, jalanan yang menurun drastis, atau bahkan rem yang blong akibat pengkhianatan orang terdekat. Namun, dari semua kejadian mengerikan yang telah kulewati, aku belajar satu pelajaran paling berharga. Kebahagiaan dan keselamatanku tidak boleh digantungkan pada tangan orang lain, sehebat apapun pria itu terlihat di mata dunia. Kini, masa laluku hanyalah spion kecil yang sesekali kulihat untuk mengingatkanku dari mana aku berasal. Pandanganku kini tertuju lurus ke depan, ke jalan raya kehidupan yang luas tak terbatas. Dan yang paling penting, sekarang, tangan dan kakikulah yang memegang kendali penuh atas roda kemudi ini. Aku siap melaju, tanpa rasa takut sedikit pun.